Meskipun Lan Xiaobu langsung mematahkan kaki kedua pria itu begitu tiba, tak seorang pun dari orang-orang yang duduk di ruang konferensi itu berdiri untuk bergerak. Sebaliknya, pria bermata seram yang duduk di ujung meja terkekeh dan berkata dengan nada yang sangat tenang, "Aku tahu kau bisa bertarung, kalau tidak, kau takkan bisa menghabisi Cheng Jianji. Sekalipun kau petarung hebat, berdiri di sini, kau tetap harus tunduk padaku. Ngomong-ngomong, perkenalkan diriku. Namaku Feng Bo, pemimpin geng buaya. Semuanya, perkenalkan juga Dr. Lan Xiaobu." Pria pertama di sebelah kiri memiliki penampilan yang sangat biasa dan terlihat cukup sederhana. Setelah Feng Bo selesai berbicara, dia melanjutkan dengan mengatakan, "Nama saya Leng Han, dan saya adalah perwira tingkat menengah dari geng buaya." Perkenalannya sederhana dan jelas, tetapi orang pertama di sebelah kanan berkata sambil tersenyum, "Saya Hou Xiang Guding dari geng buaya. Hobi saya sama persis dengan nama saya. Saya suka mendengar suara patah tulang. Sungguh suara terindah di dunia." Saat dia berbicara, lemaknya bergoyang-goyang, ditambah dengan wajahnya yang tersenyum, membuatnya tampak seperti sedang bercanda. Lan Xiaobu yakin bahwa apa yang dikatakan orang ini bukanlah lelucon, setiap kata-katanya benar. Pria terakhir adalah yang paling tampan, terus-menerus memutar-mutar korek api di tangannya, terlalu malas bahkan untuk mengangkat kepalanya. Du Yipeng, Perdana Menteri kiri dari geng buaya. Karena perkenalannya sudah selesai, ceritakan kenapa kau memanggilku ke sini, kata Lan Xiaobu dengan tenang. Dan, selagi kita bicara, jangan bawa kucing atau guk-guk untuk membuat masalah di belakangku. Jika kamu berpikir bisa mengendalikannya sebelum membahas apapun, maka jangan pernah bermimpi tentang hal itu. Kau menghabisi kanselir kanan geng buayaku, sebuah perseteruan berdarah. Namun, geng buayaku selalu pandai berteman, dan selain itu, kau juga menemukan masalah dengan Basilus Biru, yang membuatmu menjadi dokter yang sangat cakap. Akan sangat disayangkan jika kau hancur. Karena masalahmu, geng buayaku telah mendiskusikannya berhari-hari sebelum memutuskan untuk melepaskanmu. Tentu saja, kau harus membayar sedikit harga, kata Feng Bo, menatap Lan Xiaobu, tanpa memerintahkan siapapun untuk menahan Lan Xiaobu. Lan Xiaobu mendengus dalam hati. Itu omong kosong belaka. Pria ini mungkin benar-benar menganggapnya sebagai seorang siswa, kalau tidak, dia tidak akan mengatakan sesuatu yang kekanak-kanakan dan menggelikan seperti itu. Lepaskan Su Chen. Lan Xiaobu bahkan tidak bertanya pada Feng Bo berapa harganya. Tentu saja, selama kamu menyetujui syarat ini, Su Chen secara alami akan dibebaskan, kata Feng Bo, menambahkan bahwa penangkapan Su Chen sepenuhnya tidak disengaja. Itu karena Su Chen sedang cemas mencari Lan Xiaobu di rumah sakit Kunhu. Melihat Su Chen tampak cukup akrab dengan Lan Xiaobu, mereka pun secara impulsif memutuskan untuk membawa Su Chen pergi. Tak disangka, keputusan impulsif ini justru menarik perhatian Lan Xiaobu. Feng Bo tentu saja tidak tahu bahwa jika Lan Xiaobu tidak memiliki uang tambahan, dia bahkan tidak akan pergi ke rumah sakit Kunhu, dan tanpa pergi ke rumah sakit Kunhu, dia tidak akan tahu bahwa Su Chen telah ditangkap oleh geng buaya. Katakan padaku, apa yang kau butuhkan, tanya Lan Xiaobu dengan tenang. Mata Feng Bo berkedip-kedip, membuat tatapannya yang sudah menyeramkan semakin meresahkan. Lan Xiaobu bertanya-tanya, mungkinkah dia memiliki sesuatu yang bahkan pemimpin geng buaya pun tidak bisa sepenuhnya menekan kegembiraannya. Beberapa bulan yang lalu, Qianyin mengadakan lelang di Tianjin. Sebelum Feng Bo sempat selesai berbicara, Lan Xiaobu telah sepenuhnya menyadari bahwa orang ini sedang mengincar resep yang dimilikinya. Tidak mengherankan jika penjual obat itu membeli obat curiannya di jalan, dan geng buaya mengetahuinya. Resep itu sebelumnya tidak berharga, tetapi sekarang, karena sebuah unggahan di forum bela diri, semua orang tahu tentang ledakan energi bumi, dan resep penguat tulang ini tentu saja bernilai sangat mahal. Saat Feng Bo berbicara, dia berdiri dan bahkan melangkah beberapa langkah ke depan. Ada resep di lelang itu. Kalau tidak salah, kau seharusnya memilikinya. Lan Xiaobu bahkan tidak berusaha menyembunyikan apapun. Benar, resepnya ada di tanganku. Jika kau menginginkan resep itu, segera bebaskan Su Chen. Masalah ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan dia dari awal hingga akhir. Lepaskan mereka, tentu saja, tapi bawakan resepnya, kata Feng Bo, lalu perlahan berbalik. Lan Xiaobu merasakan hawa dingin yang menusuk tulang dari tengkuknya, dan ia segera minggir. Namun, ia tidak menghindar sepenuhnya, melainkan sengaja memperlambat langkahnya sedikit. Buk, sebuah bilah pisau putih menembus bahunya dari belakang, mengeluarkan semburan darah. Itu adalah pisau pendek. Lan Xiaobu mendengus, tetapi sebelum dia sempat bergerak, Feng Bo berbalik dan berkata, kalau kau berani bergerak, aku akan menghabisi Su Chen sekarang juga. Aku serius, kau boleh mencobanya kalau tidak percaya. Lan Xiaobu tetap tenang, tampaknya karena kata-kata Feng Bo, ia tidak menghunus belatinya. Ia percaya apa yang dikatakan Feng Bo. Belati yang melukainya pasti diluncurkan dari suatu alat belati yang diluncurkan secara manual, tidak akan memiliki kecepatan dan kekuatan seperti itu.
Kau tak akan pernah mendapatkan benda itu jika kau menghabisiku. Benda itu ada di ingatanku, kata Lan Xiaobu perlahan, menatap Feng Bo. Pria ini kejam. Jika dia tidak menyadarinya dan sengaja membiarkan pisau itu menembus bahunya, pisau itu pasti sudah menembus lehernya dan mengakhiri hidupnya. Dia seorang dokter, jadi dia tentu tahu di mana harus menusukkan pisau untuk meminimalkan kerusakan. Lan Xiaobu yakin bahwa ia terluka oleh pisau itu karena pihak lain sedang menguji kekuatannya. Kalau tidak, mereka tidak akan membawanya ke sini. Bukankah lebih baik bertarung di luar? Feng Bo tersenyum tipis dan melangkah maju beberapa langkah. Ternyata agak lebih parah dari dugaanku. Kukira kau bisa menghindari serangan ini, tapi aku tidak menyangka kau tidak bisa menghindarinya sepenuhnya. Bahkan, aku tidak pernah berniat menghabisimu dari awal sampai akhir. Lihat, kau berhasil menghindarinya sedikit, kan? Lan Xiaobu mengumpat dalam hati, orang menyebalkan itu. Kalau aku tidak menghindar, aku pasti sudah mati. Pada saat yang sama, wajah Su Chen berubah pucat pasi. Ia melihat semuanya dengan jelas sejak Lan Xiaobu memasuki ruang konferensi. Ketika sebuah pisau menembus bahu Lan Xiaobu, menyemburkan darah, ia merasa pusing. Siapa gerangan yang telah disinggung Lan Xiaobu? Orang-orang ini begitu kejam dan mengerikan. Apakah ini masih dunia yang dikenalnya? Hehe, lihat jika kau ingin menyelamatkan nyawanya, bekerja samalah dengan kami dan suruh dia menyerahkan barang-barang itu. Kalau tidak, sesuatu yang lebih buruk akan terjadi. Seorang pria yang berdiri di sebelah Su Chen terkekeh. Aku pikiran Su Chen kosong. Ia datang menemui Lan Xiaobu hanya untuk bertanya mengapa ia putus sekolah. Tentu saja, yang lebih penting, ia ingin memahami apa yang terjadi dengan mimpi yang ia alami akhir-akhir ini. Siapa sangka ia akan diculik di sini dan melihat Lan Xiaobu tergantung di ujung tanduk. Mungkinkah ia selamat di tangan orang-orang kejam ini? Feng Bo melirik Jitu dan berkata, tamu dari jauh, kenapa memperlakukan tamu kita seperti ini? Singkirkan pisaunya. Dokter Lan, jangan bergerak. Kalau kau bergerak, aku tidak bisa menjamin keselamatan Su Chen, kata Feng Bo kepada Lan Xiaobu. Lan Xiaobu tidak bergerak, dan dia juga tidak akan bergerak. Dia mengkhawatirkan Su Chen, dan dia pikir dia baru saja mendengar suara Su Chen. Jika Su Chen ada di sini, dia bisa bertindak bebas selama dia melindunginya. Pemimpin itu sangat gembira. Baik, bos. Setelah berkata demikian, dia melangkah 3 kali dalam 2 langkah dan berjalan mendekati Lan Xiaobu. Dengan lambaian tangannya, dia mencabut pedang dari punggung Lan Xiaobu. Puff! Semburan darah keluar, dan Su Chen, yang melihat melalui kaca satu arah, tersentak kaget dan pingsan. Dia sedang belajar kedokteran klinis, jadi seharusnya dia tidak takut darah. Tetapi kedokteran klinis tidak pernah menjadi bagian dari rencana hidupnya. Lan Xiaobu, yang telah mengamati Su Chen dengan saksama, mendengar semuanya dengan jelas kali ini. Tanpa ragu, ia bergegas maju beberapa langkah dan menendang dinding. Boom! Dinding itu ditendang hingga terbuka oleh Lan Xiaobu, dan hal pertama yang dilihatnya adalah Su Chen tergeletak tak sadarkan diri di satu sisi. Ada juga seorang pria berdiri di sebelah Su Chen. Sebelum pria itu sempat bergerak, Lan Xiaobu sudah menarik pisau pendek dari pinggangnya. Pada saat yang sama, pisau pendek di tangannya berubah menjadi cahaya putih dan menusuk tenggorokan pria itu. Saat darah muncrat dari tenggorokan pria itu, Lan Xiaobu telah membawa Su Chen yang tak sadarkan diri ke sudut dinding. Bang! Bang! 2 tembakan terdengar, tetapi Lan Xiaobu sudah tidak ada di tempatnya. Lumpuhkan dia. Feng Bo baru mengucapkan 3 kata ketika dia melihat Lan Xiaobu muncul di belakang Zhong Xiang Leng Han, Xiao. Hanya sepatah kata yang terucap, Lan Xiaobu langsung meninju punggung Leng Han. Pada saat yang sama, Perdana Menteri Kiri Du Yipeng dan Perdana Menteri Muda Gu Ding bergegas menghampiri Lan Xiaobu. Feng Bo sudah mulai mundur, rasa takut merayap ke dalam hatinya. Lan Xiaobu jelas bukan hanya ahli energi internal, tetapi seseorang yang bahkan melampaui itu. Di dalam geng buaya, Leng Han adalah yang paling tenang dan berhati-hati, kekuatannya hanya kalah dari mantan Perdana Menteri Dai Jiusan. Bahkan dengan kekuatan Leng Han, dia tidak mampu menahan serangan diam-diam Lan Xiaobu. Perlu dicatat bahwa, sejujurnya, serangan Lan Xiaobu bukanlah serangan diam-diam. Lan Xiaobu menghabisi Ke Gou, yang menyandera Su Chen, dan menyelamatkan Su Chen sebelum berbalik menyerang Leng Han. Meski begitu, Leng Han tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Oleh karena itu, Feng Bo tidak sepenuhnya percaya bahwa Du Yipeng dan Gu Ding dapat menghabisi Lan Xiaobu. Terlebih lagi, berdasarkan pemahamannya tentang Gu Ding, ia menduga Gu Ding akan mencoba melarikan diri setelah melihat kekuatan Lan Xiaobu. Meskipun ia sempat ragu ketika Lan Xiaobu menghabisi Leng Han, ia kini yakin bahwa Lan Xiaobu bukannya tidak mampu menghindari serangan itu, melainkan sengaja membiarkan dirinya terkena. Hanya dengan cara inilah mereka dapat menyimpulkan bahwa Lan Xiaobu bukanlah orang yang istimewa. Jika tidak, Lan Xiaobu pasti tidak mungkin menghabisi beberapa orang dalam waktu sesingkat itu.
Tepat seperti yang diprediksi Feng Bo, Du Yipeng dan Gu Ding bergegas menuju Lan Xiaobu secara bersamaan. Ketika mereka masih berjarak 1 atau 2 meter dari Lan Xiaobu, Gu Ding berbalik dan bergegas keluar dari ruang konferensi sebelum Feng Bo sempat mencapai mereka. Lan Xiaobu praktis terbang, kaki kirinya meninggalkan jejak bayangan saat ia menendang leher Du Yipeng saat ia menyerbu ke depan. Du Yipeng, bagaimanapun juga, adalah seorang seniman bela diri yang telah memasuki alam energi internal. Menghadapi tendangan Lan Xiaobu, dia mencoba menghindar tetapi tidak bisa. Dia hanya bisa menjerit dan jatuh ke tanah. Tulang lehernya hancur total. Sebelum Lan Xiaobu bisa mendarat, pisau pendek di tangannya sudah terhunus. Buk, belati itu menembus tenggorokan pria yang masih memegang pistol dan memikirkan cara menembak. Lan Xiaobu terlalu cepat dan tidak pernah diam di satu tempat, membuatnya mustahil untuk menembak. Jika ia secara tidak sengaja melukai salah satu dari 5 fase atau pemimpin geng, ia pasti sudah mati. Ah! Teriakan lain terdengar, dan Feng Bo berhenti melangkah ketika pisau bedah ditusukkan ke belakang kakinya, membuatnya terjepit ke tanah. Barulah kemudian Lan Xiaobu mendarat di tanah, berdiri tepat di depan pintu ruang konferensi. Bon Taun terdiam, wajahnya yang gemuk bergetar. Dokter Lan, haha, ini semua salah paham. Saya tidak ada hubungannya dengan ini dari awal sampai akhir. Sebelum Bon Taun dapat menyelesaikan ucapannya, tinju Blue Little Bu menghantam kepalanya dan berkata, biarkan aku menunjukkan kepadamu suara yang paling indah. Bon Machi jelas melihat pukulan Lan Xiaobu, dan ia jelas menghindarinya, tetapi pukulan itu tetap mendarat tepat di kepalanya. Ketika perbedaan kekuatan mencapai tingkat tertentu, tindakan tak lagi mampu mengimbangi pikiran. Ia merasakan suara berdengung, dan suara terakhir yang didengar Bon Machi adalah derak tulang, suara tengkoraknya sendiri yang pecah. Suara ini membuatnya ketakutan. Ia tak pernah membayangkan bahwa ia, yang selalu mendengar suara indah tulang orang lain yang patah, akan mendengar tulangnya sendiri hancur hari ini. Ia tak pernah membayangkan bahwa ia, yang selalu merendahkan diri dan memohon belas kasihan di hadapannya, akan menjadi orang yang merendahkan diri dan memohon belas kasihan di hadapan orang lain hari ini. Bedanya, ketika seseorang memohon belas kasihan, ia mendengarkan dengan saksama dan baru menghabisinya setelah mereka selesai memohon, ia mendambakan sensasi itu. Namun sekarang, ia memohon belas kasihan di depan seseorang, bahkan sebelum ia sempat mengucapkan sepatah kata pun, lalu dan kemudian seluruh dunianya pun jatuh ke dalam kegelapan. Jitu menatap kosong ke arah Lan Xiaobu, sementara Feng Bo, pemimpin geng buaya, yang berada tidak jauh, juga melupakan rasa sakit yang luar biasa di kakinya dan menatap kosong ke arah Lan Xiaobu juga. Dalam waktu singkat, Lan Xiaobu menghabisi 3 dari 5 anggota terkuat geng buaya. Tidak hanya itu, dia juga menghabisi 2 anggota geng buaya bernama Mingxi. Lan Xiaobu menatap tinjunya, dalam hati mengagumi kekuatan alam pembukaan meridian. Pertempuran hari ini telah memberinya pemahaman yang jelas tentang kekuatannya sendiri. Gerakan lawannya tampak berlangsung dalam gerakan lambat. Dia dapat dengan mudah menangkap setiap gerakan lawannya dan kemudian dengan cepat menebas mereka. Jika dia melangkah ke alam bawaan, seberapa kuatkah dia nantinya? Melihat Lan Xiaobu yang hampir seluruhnya berlumuran darah, Feng Bo merasa mulutnya kering. Ia tak pernah menganggap Lan Xiaobu lawan yang sepadan. Lan Xiaobu, yang baru saja lulus sekolah, adalah seseorang yang mudah dimanipulasi Feng Bo. Apa ia pikir geng buayanya semacam klan yang kuat? Mereka benar-benar buta. Feng Bo tidak berlatih bela diri, tetapi kenaikannya ke puncak kepemimpinan geng buaya bukan karena kekuatannya yang superior, melainkan karena kecerdasannya. Namun hari ini dia gagal karena seorang siswa. Feng Bo bergidik. Dia tahu bahwa saat Lan Xiaobu membiarkan pisau itu menusuk bahunya, dia telah masuk ke dalam rencana Lan Xiaobu. Bukan hanya dia, tetapi 3 anggota 5 fase lainnya juga telah memasuki lingkaran ini, dan tidak lagi menganggap serius Lan Xiaobu. Dr. Lan, sejak bergabung dengan geng buaya, Jitu belum pernah merasa setakut ini. Untuk sesaat, dia tidak tahu harus berkata apa untuk memohon belas kasihan. Feng Bo sudah tenang. Ia menangkupkan kedua tangannya, memberi hormat kepada Lan Xiaobu. Selamat, Saudara Lan, atas pencapaianmu melampaui seniman bela diri kekuatan batin dan memasuki tingkat yang lebih tinggi. Seni bela diri sedang berkembang pesat di seluruh dunia, dan Saudara Lan pastilah berada di puncaknya. Di dunia seni bela diri kita, kekuatan memang sudah sewajarnya dihormati. Aku tidak tahu seni bela diri Saudara Lan telah mencapai tingkat setinggi ini sebelumnya. Sungguh kurang ajar aku berani bersaing dengan Saudara Lan. Dengan kekuatan Saudara Lan, aku, Feng Bo, dengan senang hati akan melayanimu. Bahkan Feng Bo, yang memiliki segudang ide, merasakan merinding. Semuanya berjalan sesuai rencana, tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa Lan Xiaobu akan melampaui tingkat kekuatan batin seorang ahli bela diri dan mencapai tingkat yang sama sekali baru. Seseorang pernah berkata kepadanya bahwa di hadapan kekuasaan absolut, semua rencana licik hanyalah lelucon.
Ia mencemoohnya. Alasan mengapa geng buaya berkembang hingga seperti sekarang, dengan beberapa pendekar energi internal yang patuh mengikuti perintah Feng Bo, bukanlah karena Feng Bo sangat kuat, melainkan karena ia sangat pintar. Hari ini dia akhirnya mengerti bahwa ketika kekuatan lawan mencapai tingkat tertentu, konspirasi menjadi benar-benar menggelikan. Seluruh rencananya, bahkan sebelum sepersepuluh pelaksanaannya selesai, lepas kendali. Tidak, konspirasi itu tidak menggelikan. Dia telah jatuh ke dalam perangkap Lan Xiaobu, dan dia telah meremehkan Lan Xiaobu atau melebih-lebihkan kekuatannya sendiri, sama sekali tidak menghiraukan Lan Xiaobu. Luka tusuk yang mengenai Lan Xiaobu itulah yang membuat mereka sepenuhnya melupakan anggapan bahwa Lan Xiaobu menakutkan. Apa yang ingin kau katakan? Lan Xiaobu berjalan mendekat, mencabut pisau pendeknya dari leher pria yang ditodong pistol, dan menendang kedua petugas keamanan yang kakinya patah hingga tewas. Mulai hari ini, geng buayaku akan menjadi senjata saudara Lan. Kemanapun saudara Lan berkata untuk menyerang, kami akan menyerang. Aku, Feng Bo, memang lemah secara fisik, tetapi satu-satunya keahlianku adalah ketajaman bisnis, dan aku bersedia menggunakan kemampuan ini untuk melayani saudara Lan. Aku yakin dengan kekuatan saudara Lan, aku bahkan tak berani membayangkan apa yang akan kita capai di masa depan. Mata Feng Bo tampak penuh hasrat yang membara untuk bergabung dengan barisan Lan Xiaobu. Bagaimanapun, ia harus bertahan hidup terlebih dahulu, yang lainnya bisa menunggu sampai ia hidup. Karena itu, ia mengingatkan Lan Xiaobu bahwa ia lemah secara fisik dan tidak perlu mengkhawatirkannya. Ini bentengnya, ia masih punya secercah harapan. Begitu kembali ke tempat duduknya, ia bisa langsung pergi. Dan sambil pergi, ia mungkin bisa melenyapkan Lan Xiaobu. Jitu membungkuk dalam-dalam dan berkata, mulai hari ini, aku, Jitu, juga akan menganggap kakak Lan sebagai saudara angkatku. Lan Xiaobu menyela Jitu, katakan padaku, ada berapa orang di geng buaya? Biarkan aku bicara. Feng Bo hanya mengucapkan beberapa patah kata sebelum Lan Xiaobu memotongnya. Kau boleh bicara kapanpun aku meminta. Kalau kau berani menyela lagi, aku pastikan kau tidak perlu bicara lagi seumur hidupmu. Feng Bo tahu ia harus mencoba melarikan diri, tetapi ia tak berdaya di hadapan Lan Xiaobu. Meskipun ia ingin mundur 2 langkah lagi ke tempat duduknya, ia tak berani bergerak, tak berani membungkuk untuk mencabut pisau bedah. Ia selalu berhati-hati sepanjang hidupnya, tetapi kecerobohannya ini telah menjerumuskannya ke zona terlarang yang sangat berbahaya. Ia mengutuk dirinya sendiri atas kecerobohannya. Bagaimana mungkin ia meninggalkan tempat duduknya bahkan dengan kelima elemennya utuh, ia tak mungkin meninggalkan tempat duduknya. Pisau itu karena ia melihat Lan Xiaobu tak bisa menghindarinya, ia merasa cukup aman untuk meninggalkan tempat duduknya sejauh ini. Melihat Lan Xiaobu menatapnya, Jitu tak berani tinggal diam. Yang terkuat di bawah pimpinan geng buaya adalah 5 fase, yaitu depan, belakang, kiri, kanan, dan tengah. Setelah itu ada 10 yang terang dan 10 yang gelap. Adapun anggota geng, jumlahnya beberapa ribu. Tanpa menghitung anggota geng, di mana Wu Xiang dan Ming Anzi, tanya Lan Xiaobu dengan tenang. Jitu menjawab, kau telah menghabisi 4 dari 5 menteri. Hanya mantan menteri yang masih berkeliaran dan belum kembali. Ke-10 manusia kegelapan masih di sini, dan kau menghabisi 2 dari 10 manusia terang hari ini. Siapa kau dan siapa penjaga keamanan di luar dan orang-orang yang menerbangkan helikopter? Tanya Lan Xiaobu lagi. Jitu menjawab dengan hormat, saya An Mo, dan penjaga keamanan di luar dan di lantai bawah hanyalah anggota geng biasa. Lan Xiaobu menatap Feng Bo dan berkata, aku memberimu kesempatan. Panggil kembali semua agen terbuka dan gelap dari geng buaya, serta mantan Perdana Menteri. Feng Bo telah pulih sepenuhnya dan mengepalkan tangannya memberi hormat, sambil berkata, saudara Lan, kekuatanmu sungguh menakjubkan, dan aku, Feng Bo, sangat mengagumimu. Melakukan semua ini sangat mudah, tetapi saudara Lan harus menjamin bahwa kau tidak akan menyentuhku sedikitpun. Feng Bo sudah menyadari bahwa Lan Xiaobu sangat berhati-hati. Dia tidak berani mundur, karena dia yakin jika dia melakukannya, Lan Xiaobu mungkin akan langsung menghabisinya. Pisau pendek Lan Xiaobu melesat, memotong lengan Feng Bo. Ia lalu menoleh ke Jitu dan berkata, bisakah kau melakukan apa yang kukatakan? Kalau kau bisa, aku akan memberimu kesempatan. Aku bisa. Suara Jitu sedikit bergetar. Ia bahkan tidak berani bertanya kepada Lan Xiaobu apakah kesempatan yang ia sebutkan adalah kesempatan untuk hidup. Keringat dingin mengucur deras di wajah Feng Bo, dan darah mengalir deras di lengannya. Ia tak berani menghentikan pendarahannya. Saat itu, hanya 2 kata yang memenuhi benaknya: penyesalan. Kalau begitu cepatlah dan panggil. Lan Xiaobu mendengus lalu menebas tangan Feng Bo yang lain dengan tebasan lain. Melihat Lan Xiaobu hendak menyerang kakinya lagi, Feng Bo segera berteriak, berhenti. Aku akan melakukan apa yang kau katakan. Beri aku kematian cepat. Sudah terlambat. Sambil berbicara, Lan Xiaobu melirik Jitu, yang tak berani ragu sedetik pun dan segera mengeluarkan ponselnya untuk menelepon.
Tanpa ragu sedikit pun, Lan Xiaobu mengiris leher Feng Bo dengan pisaunya. Keputusasaan terpancar di mata Feng Bo saat ia bergumam, aku sangat menyesalinya. Dia membuat beberapa kesalahan hari ini. Pertama, dia seharusnya tidak memanggil Lan Xiaobu ke sarangnya untuk konfrontasi langsung, meskipun dia menganggap Lan Xiaobu seekor semut. Kedua, dia seharusnya tidak bergerak terlalu jauh dari tempat duduknya hanya karena Lan Xiaobu tidak bisa menghindari pisau itu. Ketiga, mengetahui ketegasan Lan Xiaobu, dia masih berpikir untuk menyelamatkan hidupnya sendiri daripada mencoba menjatuhkan Lan Xiaobu bersamanya. Dia memiliki kekuatan untuk menghabisi semua orang di gedung itu, tetapi sekarang sudah terlambat. Meskipun Feng Bo belum pernah berkultivasi, Lan Xiaobu tetap menganggapnya menakutkan. Ia baru saja melihat sesuatu seperti remote control di tangan Feng Bo yang terputus. Lan Xiaobu tidak mau berjudi posisi orang ini sebagai ketua geng jelas bukan kebetulan. Ia akan menghabisinya jika bisa. Ketika Su Chen terbangun, ia berada di sebuah kamar hotel yang besar. Ia langsung teringat apa yang terjadi sebelum pingsan, dan ia begitu ketakutan hingga segera duduk. Ketika ia mendapati dirinya tidak terluka, ia benar-benar bingung. Mengapa para penculiknya meninggalkannya di hotel semewah itu? Apa yang terjadi pada Lan Xiaobu? Apakah ia dibunuh oleh para preman itu? Su Chen bergegas ke lantai satu hotel secepat mungkin, kakinya gemetar karena lapar. Tapi ia tak peduli lagi, ia perlu tahu siapa yang memesan kamar itu dan apakah ia masih berada di tangan mereka. 10 menit kemudian, Su Chen menyeret kakinya yang lemah kembali ke kamarnya, Hotel Gidon, yang telah ia pesan dengan kartu identitasnya sendiri. Saat ini ia tidak berada di kota Yue, melainkan di kota Jiuyuan, yang berbatasan dengan kota Yue. Ia sangat ingin kembali ke kota Yue untuk mencari tahu tentang Lan Xiaobu, tetapi membayangkan adegan berdarah itu membuat kakinya semakin gemetar. Melihat sekeliling, ia melihat tasnya yang berisi semua barang-barangnya. Su Chen segera mengeluarkan ponselnya untuk mengisi daya. Sebelum ia sempat menelepon, ponselnya berdering. Zhang Meixun menelepon. Mendengar suara Su Chen, suara Zhang Meixun bergetar karena gembira. Su Chen, senang sekali kau baik-baik saja. Aku sudah memberitahu keluargamu, dan kurasa mereka sudah menelepon polisi. Di mana kau sekarang? Saya di Jiuyuan, jawab Su Chen. Syukurlah, syukurlah. Zhang Meixun tampak menghela napas lega. Kau benar-benar tidak boleh pergi ke kota Yue. Tahukah kau apa yang terjadi di kota Yue kemarin yang menggemparkan dunia? Apa yang terjadi? Su Chen masih sedikit bingung. Dia jelas berada di kota Yue, tetapi ketika dia bangun, dia berada di Jiuyuan. Kau tahu geng buaya, kan? Sudahlah, mungkin kau tidak tahu, dan aku juga tidak tahu apa itu geng buaya. Beritanya hari ini geng buaya adalah salah satu geng terbesar di Asia Tenggara. Geng sebesar itu dimusnahkan kemarin di markas mereka, Gedung Buaya Putih. Siapa pemimpin gengnya, 5 fase apa, 20 putra apa, aku tidak mengerti semua itu. Perbatasan terlalu kacau. Kau harus segera kembali. Oh, ngomong-ngomong, saat aku mencarimu di rumah sakit Kunhu, aku melihat Lan Xiaobu. Kau bilang Lan Xiaobu pergi ke rumah sakit Kunhu? Suara Su Chen bergetar. Ia pernah melihat Lan Xiaobu sebelum pingsan, lalu terbangun di sini. Geng buaya bukankah orang-orang yang menculiknya kemarin dari geng buaya mereka sendiri yang mengatakannya? Ya, dia segera pergi. Kau harus kembali ke Haiyang dulu. Zhang Meixun tentu saja tidak tahu kemana Lan Xiaobu pergi, dia hanya mendesak Su Chen untuk segera kembali. Forum daring kembali riuh. Geng buaya telah dibasmi, bahkan dibasmi dari markas mereka, Gedung Buaya Putih. Entah kenapa, orang-orang yang melihat bertanya-tanya geng buaya itu geng macam apa, seberapa kuatkah mereka. Bagi orang awam, memang sulit untuk mengetahui tentang geng buaya. Namun bagi mereka yang sering bepergian ke Asia Tenggara, siapa yang tidak tahu tentang geng buaya? Beberapa pengguna Inte mulai menjelaskan di forum apa itu geng Seng E dan seberapa kuatnya mereka. Hal ini bahkan memicu kontroversi seputar Qianyin, dengan banyak yang membandingkan apakah geng Seng E atau Qianyin yang lebih kuat. Kehancuran geng buaya merupakan sensasi yang bahkan pelajar seperti Zhang Meixun mengetahuinya, jadi wajar saja para pedagang pun tidak akan tidak mengetahuinya. Saat itu, wajah Sang Hong sangat muram. Setelah beberapa lama, ia berkata, ada air. Segera panggil Fei Xiong kembali. Aku, Sang, akan mundur dari urusan resep obat. Sang Yushui tidak berbicara, tetapi Sang Fangqi berseru, dan bertanya, Patriark, dengan energi bumi yang meletus, resep itu sangat penting bagi keluarga Sang kita. Mengapa Anda tidak menginginkannya? Sang Hongs menghela napas, tidakkah kau lihat siapa yang menghabisi geng buaya? Siapa itu? Reaksi Sang Fangqi agak lambat, atau lebih tepatnya, dia tidak menyadari informasi ini. Sang Hongs tidak menjawab, tetapi Sang Yushui berkata, seharusnya Lan Xiaobu. Lan Xiaobu mampu menghancurkan geng buaya, yang berarti dia jelas telah mencapai tingkat kultivasi yang sangat tinggi dengan bantuan formula obat.
Jika keluarga Sang kita memprovokasi dia, bukankah kita akan mengikuti jejak keluarga Ju? Pada dasarnya kita tidak membenci Lan Xiaobu. Karena Lan Xiaobu telah berkembang hingga tingkat ini, pilihan kepala keluarga sangatlah tepat. Sang Hongs mengangguk. Ya, Lan Xiaobu bukan lagi seseorang yang bisa kita, keluarga Sang, kendalikan. Dia sudah terlalu kuat. Lagi pula, Qianyin juga mengawasi masalah ini. Akan menguntungkan kita, keluarga Sang, untuk mundur sesegera mungkin. Hehe, mari kita lihat apakah Lan Xiaobu atau Qianyin yang menang pada akhirnya. Tidak peduli seberapa kuat Lan Xiaobu, dia masih jauh di belakang Qianyin, kata Sang Fangqi tanpa sadar. Sang Yushui menggelengkan kepalanya. Belum tentu. Meskipun Qianyin yang mengirim resepnya, resep itu tidak ada di tangannya saat ini. Tentu saja, mungkin juga Qianyin sudah mencatat salinannya, dan hanya berusaha mencegahnya bocor. Lan Xiaobu sangat ingin memasuki pegunungan Kunlun sekarang juga untuk mencari UFO. Namun, ia tahu masih ada yang harus dilakukan. Ia harus pergi ke kota Dongqing terlebih dahulu untuk menyelesaikan urusan dengan keluarga Lou. Mungkin Su Chen berutang terlalu banyak pada Lan Xiaobu di kehidupan sebelumnya, tetapi bagaimana mungkin sepasang suami istri berutang sesuatu pada satu sama lain? Dia pernah berkata, jika ada kehidupan setelah kematian, dia akan menikahi Su Chen lebih dari itu. Namun kini, dia telah pergi, meninggalkan Pel ini, menuju alam semesta yang tak dikenal dan tak pasti. Sekalipun ia mengingkari janjinya di kehidupan ini dan tidak lagi berhubungan dengan Su Chen, ia tetap tidak ingin istrinya di kehidupan sebelumnya jatuh ke tangan keluarga Lou. Ia tidak akan mampu mengatasi rintangan di hatinya jika ia tidak menghadapinya. Ia hanya berharap setelah meninggalkan bumi, Su Chen dapat hidup damai dan tenang, tanpa harus menderita penyakit seperti di kehidupan sebelumnya. Penyakit Su Chen awalnya bisa diobati, tetapi kekurangan dana menghambat perkembangannya, dan masalah emosional Su Chen yang belum terselesaikan memperburuk kondisinya. Saat ia mencapai kemandirian finansial, biaya pengobatan Su Chen telah membengkak, dan ia tidak dapat menyelamatkannya hingga perang nuklir meletus. Jika ia dapat mengatasi kekhawatiran Su Chen di masa depan, dengan sumber daya keluarga Su Chen tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Dongqing telah dikenal sebagai kota dataran tinggi sejak zaman dahulu. Meskipun ketinggiannya bukan yang tertinggi, dan hanya masuk dalam 10 besar, kemakmuran Dongqing tidak kalah dengan kota-kota kelas atas seperti Tianjin dan Shenzhen Pujiang. Keluarga Lou meraih kekayaan mereka dari pertambangan, dan banyak tambang mereka tidak berlokasi di Tiongkok. Bisnis keluarga mereka juga beroperasi di pertambangan di Afrika dan Australia. Menemukan keluarga Lou di Dongqing sangat mudah. Semua orang di Dongqing mengenal mereka. Saat ini, Lan Xiaobu berdiri di luar kediaman keluarga Lou, merasa agak gelisah. Jika seperti keluarga Ju, ia bisa menyelinap di malam hari. Bahkan jika seperti geng buaya, ia masih bisa menyerbu tempat persembunyian mereka dan menghabisi mereka dalam sekali serang. Namun, keluarga Lou berbeda. Keluarga Lou menganut gaya hidup berbasis keluarga yang tipikal. Sebuah batu besar dan tegak muncul di depan Lan Xiaobu, dengan 3 karakter emas besar terukir di atasnya Desa Loujia. Benar sekali, Desa Loujia masih merupakan desa dalam pengertian tradisional. Semua orang di Desa Loujia berasal dari keluarga Lou. Tidak ada satupun orang yang memiliki nama keluarga berbeda. Dari luar, tampak seperti deretan villa terpisah, yang pada gilirannya menunjukkan betapa kayanya Desa Loujia. Siapa yang kau cari? Penjaga keamanan di pintu masuk Desa Loujia melihat Lan Xiaobu telah mengamati selama beberapa saat tetapi belum juga datang, jadi ia berinisiatif untuk berjalan ke arah Lan Xiaobu. Tanpa pemandu, masuk ke Desa Loujia tidak diizinkan. Siapa kepala Desa Loujia? Lan Xiaobu memutuskan untuk berterus terang. Ia terlalu malas memikirkan cara masuk ke Desa Loujia dan menemukan Lou Ruyu. Daripada membuang-buang waktu, lebih baik ia masuk dan membeberkan semuanya secara terang-terangan. Siapakah petugas keamanan itu? Mengerutkan kening dan langsung meninggikan suaranya. Siapakah pengkhianat ini, yang langsung menanyai kepala Desa Loujia? Lan Xiaobu berkata dengan tenang, pergilah dan mintalah instruksi. Katakan pada mereka bahwa Lan Xiaobu punya sesuatu untuk dibicarakan. Jika kalian tidak ingin menyampaikan pesan ini, atau jika kepala desa tidak ingin bertemu denganku, aku akan segera pergi. Lan Xiaobu yakin bahwa kepala Desa Loujia pasti telah mendengar tentang pembunuhannya terhadap Ju Jie. Akan aneh jika dia tidak mendengarnya. Apakah Anda Lan Xiaobu? Dr. Lan petugas keamanan itu terkejut, dan nadanya langsung berubah hormat. Belum lagi kepala desa, bahkan penjaga keamanan seperti dia pun pernah mendengar tentang Lan Xiaobu. Dia memang sosok yang tangguh. Lan Xiaobu tidak menjawab. Ia telah memperkenalkan dirinya sebagai Lan Xiaobu. Petugas keamanan itu jelas hanya bertanya secara naluriah, tanpa mengharapkan Lan Xiaobu menjawab. Ia langsung berkata, nama kepala desa kami adalah Lou Suemao. Mohon tunggu sebentar, saya akan segera memberi tahu beliau. Itulah gunanya pencegahan. Dia bisa menghentikan orang lain, tapi kalaupun punya nyali lebih, dia tak akan berani menghentikan Lan Xiaobu.
Lan Xiaobu tidak perlu menunggu lama, kurang dari 2 menit kemudian, sebuah mobil melaju keluar dari desa dan berhenti di pintu masuk. Seorang pria parubaya bergegas keluar dari mobil. Begitu melihat Lan Xiaobu, ia menyapanya dengan senyum lebar, "Permisi, apakah Anda Dr. Lan Xiaobu?" Lan Xiaobu mengangguk. "Itu aku. Suatu kehormatan bagi desa Loujia menerima kunjungan Dr. Lan. Nama saya Lou Zhengxiu, dan saat ini saya bekerja di tambang." "Dr. Lan, silakan masuk bersama saya. Kepala desa sedang tidak ada di sini, tetapi beliau sedang dalam perjalanan dan akan tiba sekitar 20 menit lagi." Pria parubaya itu berbicara dengan sangat tulus dan sopan, jelas tidak ingin Lan Xiaobu mendapat kesan buruk sedikitpun. "Baiklah, kalau begitu aku akan masuk dan menunggu kepala desa Lou." Lan Xiaobu tidak menolak. Orang-orang dari desa Loujia tampak sangat sopan, tetapi dia tidak ada di sini hari ini untuk berteman dengan mereka. Masuk ke dalam mobil Lou Zhengxiu, yang tidak melaju terlalu cepat, dan jalanan di dalamnya memang cukup lebar. Lou Zhengxiu duduk di sebelah Lan Xiaobu, sambil menjelaskan situasi desa Loujia sepanjang perjalanan. Ia terutama berbicara tentang sekolah mana yang disumbangkan oleh desa Loujia, dan jembatan mana yang didanai oleh desa Loujia. Lan Xiaobu hanya mendengarkan tanpa menanggapi. Hanya dalam beberapa menit, mobil berhenti di depan sebuah villa yang jauh lebih mewah dan lebih besar daripada rumah-rumah di sekitarnya. Lou Zhengxiu keluar lebih dulu dari mobil, lalu membukakan pintu untuk Lan Xiaobu. Setelah Lan Xiaobu keluar, Lou Zhengxiu menunjuk villa di depannya dan berkata, "Ini rumah kepala desa kita. Ayo masuk dulu." Sejujurnya, dibandingkan dengan kemegahan dan kemewahan keluarga Zhu, villa Lou Suemao, meskipun tidak kecil, jauh lebih rendah. Gerbang villa sudah terbuka. Setelah Lou Zhengxiu mengantar Lan Xiaobu ke ruang tamu dan duduk, seorang pengasuh menyajikan teh dan buah. "Dr. Lan, saya ingin tahu mengapa Anda datang ke sini kali ini meskipun baru saja mengatakan bahwa merupakan suatu kehormatan bagi desa Loujia." Bagi Lan Xiaobu untuk datang ke desa Loujia, Lou Zhengxiu masih bertanya tentang latar belakang Lan Xiaobu dengan sangat hati-hati. Lan Xiaobu tahu betul bahwa keluarga Lou jelas tidak serendah dan sesopan Lou Zhengxiu. Ia bahkan tidak perlu menyelidiki untuk mengetahui bahwa keluarga Lou diam-diam tidak lebih baik dari keluarga Zhu. Sebuah keluarga tanpa cerita tidak akan pernah bisa mengendalikan begitu banyak sumber daya mineral, apalagi banyak mineral di Afrika dan Australia. Jika dia meremehkan keluarga Lou, hasilnya mungkin tidak jauh lebih baik daripada jika Feng Bo meremehkan dirinya sendiri. Apa yang bisa ia lihat adalah apa yang orang lain izinkan untuk ia lihat. Apa yang orang lain cegah untuk ia lihat, ia tidak bisa melihatnya. Sebelum Lan Xiaobu sempat menjawab, tawa riang terdengar, "Haha, aku sudah lama mengagumi nama Dr. Lan. Dr. Lan adalah kebanggaan komunitas medis Tiongkok. Kehadiran Dr. Lan di desa Loujiaku hari ini merupakan suatu kehormatan bagi tempat tinggal sederhana kita. Selamat datang, selamat datang." Mengikuti suara itu, seorang pria jangkung masuk, tampak berusia 50-an, berambut pendek beruban, dan berkulit sawo matang, jelas seseorang yang telah lama memegang posisi berkuasa. Di belakangnya berdiri seorang wanita. Lan Xiaobu hanya meliriknya dan tidak memperhatikannya lagi. Lan Xiaobu menduga ini pasti Lou Suemao, kepala desa Loujia. Ia berdiri, menangkupkan tangan untuk memberi salam, dan berkata, "Apakah ini kepala desa Lou? Mohon maaf, Lan Xiaobu, telah mengganggu Anda." Bagaimana keluarga Lou naik ke tampuk kekuasaan tidak ada hubungannya dengan Lan Xiaobu. Setidaknya untuk saat ini, mereka belum pernah berkonflik. Konflik di masa depan adalah urusan masa depan, mereka bisa membahasnya lebih lanjut nanti. "Saya Lou Suemao. Tidak masalah. Anda sungguh baik hati mengundang tamu terhormat seperti Dr. Lan. Saya bahkan tidak bisa mengundang Anda ke sini hari ini. Saya sungguh senang Anda datang. Yier, segera ambilkan teh Wuyi Da Hong Pao asli saya. Zhengxiu, pergi dan atur restoran terbaik di Dongqing." Dr. Lan pasti bersenang-senang hari ini. Wajah Lou Suemao tampak berseri-seri. Siapapun bisa tahu bahwa ia sangat gembira atas kedatangan Lan Xiaobu. Tunggu. Lan Xiaobu menghentikan Lou Zhengxiu yang hendak pergi, lalu menoleh ke Lou Suemao dan berkata, "Kepala desa Lou, aku di sini hari ini hanya untuk mengurus sesuatu. Aku akan pergi begitu selesai." Lan Xiaobu awalnya ingin menambahkan bahwa jika situasinya tidak berjalan baik, ia akan tinggal dan beristirahat malam ini. Namun, mengingat betapa ramahnya keluarga Lou selama ini, meskipun ia datang untuk meminta penjelasan, ia tidak mungkin mengancam mereka sebelum mereka bertindak lebih dulu. Lou Suemao masih tersenyum lebar. "Dr. Lan, tolong bicara. Selama itu sesuatu yang bisa saya, Lou Suemao, lakukan, saya akan berusaha sebaik mungkin." Saya, Lou Suemao, bertekad untuk berteman dengan Dr. Lan. "Terima kasih banyak, Kepala Desa Lou." Lan Xiaobu mengucapkan terima kasih terlebih dahulu, lalu bertanya, "Apakah Lou Ruyu ada di sini?" Mendengar nama Lou Ruyu, ekspresi Lou Suemao tampak berubah,
dan bahkan Yier, yang baru saja masuk untuk menyiapkan teh, sedikit gemetar. Lou Zhengxiu mengumpat dalam hati. Keluarga Lou telah membuat banyak musuh karena bisnis pertambangan, dan mereka sudah berusaha untuk tidak menonjolkan diri. Tapi ada satu orang yang sangat arogan, Lou Ruyu. Lou Ruyu bahkan memiliki nyawa di tangannya, dan dia sama sekali tidak menahan diri, selalu bertindak arogan di depan umum. Bahkan Lou Zhengxiu sendiri harus membereskan kekacauan yang dibuat anak ini beberapa kali. Karena Lou Ruyu adalah keponakan Lou Suemao dan sedang sakit, Lou Suemao menutup mata terhadap masalahnya. Untungnya, tidak ada yang tidak bisa ditangani oleh keluarga Lou di Dongqing. Namun, jika Lou Ruyu menyinggung Lan Xiaobu, situasinya akan berbeda. Keluarga Lou memang kuat, tetapi berurusan dengan Lan Xiaobu akan membutuhkan usaha yang sangat besar. Kecuali mereka bisa mengendalikan Lan Xiaobu sekarang, dan jika mereka bisa, keluarga Lou mungkin. Ketika Lou Zhengxiu memikirkan tempat ini, jantungnya tanpa sadar berdetak lebih cepat. Lou Suemao menatap Lou Zhengxiu dengan dingin, dan Lou Zhengxiu secara naluriah bergidik, segera menenangkan dirinya. Melihat Lou Zhengxiu sudah tenang, Lou Suemao menghela napas dan berkata kepada Lan Xiaobu, "Dokter Lan, Lou Ruyu adalah keponakan saya. Dia biasanya tidak berpendidikan dan tidak kompeten. Jika dia menyinggung siapapun, itu salah saya. Dokter Lan, silakan bertanya. Saya, Lou Suemao, pasti akan melakukan yang terbaik." Lou Suemao benar-benar tak berdaya. Mengapa keponakannya ini tidak bisa membuatnya lebih mudah dari sekian banyak orang yang bisa disinggung? Mengapa ia harus menyinggung Lan Xiaobu, sosok yang berkuasa ini? Lan Xiaobu berkata dengan tenang, "Kepala desa Lou, Lou Ruyu tidak menyinggung perasaanku, tapi aku punya wanita yang kusuka, namanya Su Chen." Lan Xiaobu berhenti di sana, mengetahui bahwa orang lain akan mengerti apa yang dimaksudnya. Mendengar kata-kata Lan Xiaobu, Lou Suemao menghela napas lega, seolah beban berat telah terangkat dari pundaknya. Untungnya ia tidak menyinggung Lan Xiaobu sedangkan masalah dengan Su Chen, itu bukan salahnya. Lou Suemao menjelaskan dengan serius, hubungan Ruyu dan Su Chen diputuskan 4 tahun lalu. Saat itu, Ruyu pergi ke Haiyang, bertemu Su Chen, dan memohon padanya untuk menikah. Su Sanhe dan saya sepakat bahwa kami akan menikah setelah Su Chen lulus. Pada titik ini, suara Lou Suemao menjadi lebih tulus, "Dokter Lan, saya benar-benar tidak tahu tentang ini saat itu. Jika saya tahu, saya pasti tidak akan menyetujuinya. Untungnya, sekarang belum terlambat. Saya akan membicarakannya dengan Su Sanhe hari ini dan membatalkan pertunangan. Keluarga Lou saya menjamin bahwa kami tidak akan melakukan apapun yang akan merugikan keluarga Su, jadi harap tenang, Dokter Lan." Ngomong-ngomong, Dokter Lan dan Su Chen memang pasangan yang serasi. Saya, Lou Suemao, ingin mengucapkan selamat sebelumnya. Lan Xiaobu tidak menyangka semuanya akan sesederhana itu. Karena pihak lain sudah membungkuk begitu mudah, ia tentu saja tidak akan memperpanjang masalah ini. Ia segera mengepalkan tangannya dan berkata, "Terima kasih atas kebaikan Anda, Kepala Desa Lou. Kalau begitu, saya tidak akan mengganggu Anda lagi. Selamat tinggal." "Dokter Lan, Anda sudah datang sejauh ini, jadi tentu saja." Lou Suemao dengan hangat mendesaknya untuk tetap tinggal. Lan Xiaobu berkata lagi, "Aku memang ada urusan lain. Mari kita bertemu lagi lain waktu. Kepala Desa Lou, mohon tunggu." Setelah mengatakan ini, Lan Xiaobu sudah sampai di pintu. Ia mengumpulkan energinya, meregangkan tubuhnya, dan langsung melesat beberapa zang, sekitar 33 meter, lalu menghilang dari pandangan Lou Suemao. Meskipun Lou Suemao setuju, dia tentu saja masih ingin memamerkan keahliannya dan mengintimidasi keluarga Lou. Lou Suemao bukanlah seorang seniman bela diri. Setelah Lou Xiaobu menghilang, ia tertegun cukup lama tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ketua Lou Zhengxiu akhirnya memanggil setelah beberapa lama. Wajah Lou Suemao agak tidak senang. Ia mendengus dan berkata, "Segera panggil Lou Ruyu kembali dan suruh dia datang kepadaku." Hampir seketika setelah Lou Suemao selesai berbicara, sebuah mobil sport berhenti mendadak. Seorang pemuda dengan wajah agak pucat keluar dari mobil dan dengan gembira berseru, "Paman, saya punya kabar baik." Lou Suemao mendengus dingin, mengabaikan Lou Ruyu, dan berbalik untuk memasuki rumah. Lou Zhengxiu segera mengikutinya masuk. Lou Ruyu bingung. Pamannya selalu sangat baik padanya, jadi mengapa hari ini pamannya bersikap begitu sulit? Bagaimanapun, dia tidak berani menyinggung perasaan pamannya, jadi dia segera mengikutinya masuk. "Ruyu, mulai hari ini, kau tidak boleh berkeliaran di luar. Belajarlah atau carilah pekerjaan di tambang." Lou Suemao berkata dengan tenang setelah duduk, tetapi makna di balik kata-katanya tidak perlu diragukan lagi. "Ah, Paman, kau tahu aku tidak cocok belajar." Lou Ruyu benar-benar bingung mengapa pamannya tiba-tiba berubah seperti itu. Lou Suemao sama sekali mengabaikan jawaban Lou Ruyu dan melanjutkan, "Selain itu,
aku akan membatalkan pertunanganmu dengan Su Chen dari keluarga Su di Hayang nanti, dan kau tidak diizinkan untuk bertemu dengannya dengan alasan apapun di masa mendatang. Kenapa Paman? Dialah wanita yang kusuka. Lou Ruyu langsung membantah ketika mendengar Su Chen akan ditolak. Lou Suemao menatap Lou Ruyu dengan dingin, kalau kau ingin keluarga Lou ku musnah, pergilah dan kejar keluarga Su. Tapi sebelum itu, aku akan menghabisimu dulu, Lou Ruyu. Mendengar nada suara pamannya yang menakutkan, Lou Ruyu bergidik dan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Lou Zhengxiu berkata dari samping, Ketua, meskipun Lan Xiaobu menakutkan, dia seharusnya belum bisa mengancam keluarga Lou saya, kan setahu saya, Ju Jie dan Ju Jun dibunuh oleh Lan Xiaobu di ruang operasi, dan setelah menghabisi mereka, Lan Xiaobu juga melarikan diri. Lou Zhengxiu tidak menyelesaikan kalimatnya, tetapi Lou Suemao mengerti maksudnya keluarga Lou memiliki banyak anggota yang berpengaruh. Terlebih lagi, keluarga Lou berawal dari pertambangan meskipun tidak ada laporan negatif, setiap sengketa pertambangan selalu melibatkan pertumpahan darah, dan kematian adalah hal yang biasa. Sehebat apapun Lan Xiaobu, dia tetaplah seorang dokter. Lou Zhengxiu bersikap sopan kepada Lan Xiaobu karena Lan Xiaobu tidak kenal ampun, dan dia tidak ingin bermusuhan dengan orang seperti itu. Namun, tampaknya tidak mungkin Lan Xiaobu sendirian dapat mengalahkan keluarga Lou. Paman, apa yang terjadi pada Lan Xiaobu? Lou Ruyu bertanya dengan hati-hati. Ia tentu tahu tentang Lan Xiaobu. Ia menghabisi Ju Jie dan Ju Jun dari keluarga Ju. Ju Jun memang hebat, tetapi Ju Jie bahkan lebih hebat daripada pamannya. Lou Zhengxiu menjawab, Su Chen adalah wanita Lan Xiaobu, jadi sebaiknya kau tidak terlalu memikirkan Su Chen. Lou Ruyu merasa merinding saat mendengar bahwa Su Chen adalah wanita Lan Xiaobu. Dia memang seorang tuan muda yang manja, tetapi dia juga tahu bahwa Lan Xiaobu tidak takut pada tuan muda manapun. Jika tidak, dia tidak akan menghabisi Ju Jie dan Ju Jun. Kekhawatirannya bukanlah tentang Lan Xiaobu yang mengincar keluarga Lou, melainkan tentang Lan Xiaobu yang mengincarnya. Ia menghabiskan hari-harinya berfoya-foya akan terlalu mudah bagi Lan Xiaobu untuk menghadapinya. Memikirkan hal ini, awalnya ia ingin melawan, tetapi kata-kata itu tak kunjung keluar. Lou Suemao menatap Lou Zhengxiu dan menghela napas, berkata, apakah kau pikir aku waspada terhadap Lan Xiaobu karena dia menghabisi Ju Jie dan Ju Jun? Keluarga Ju memang lebih kuat dari keluarga Louku, tapi bukan itu alasan aku waspada terhadapnya, Lan Xiaobu. Melihat Lou Zhengxiu masih bingung, Lou Suemao melanjutkan, baru-baru ini aku menerima kabar bahwa geng buaya dibantai oleh Lan Xiaobu sendirian. Termasuk pemimpin geng Fengbo, ada juga Wu Xiang, RCZ, dan Wu Yi yang selamat. Apakah menurutmu keluarga Louku, sekuat apapun, bisa lebih kuat dari geng buaya? Mendengar kata-kata Lou Suemao, Lou Zhengxiu merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Saat itu, ia hanya merasa lega karena telah bersikap sopan kepada Lan Xiaobu dari awal hingga akhir dan tidak melakukan apapun lagi. Orang awam mungkin tidak tahu tentang geng buaya, tetapi bagaimana mungkin Lou Zhengxiu tidak mengetahuinya? Kelima anggota geng buaya adalah ahli energi internal. Setelah ledakan energi bumi, mungkin ada beberapa ahli energi internal lagi di antara 20 orang tersebut. Geng ini sangat kuat di Asia Tenggara, dan sekarang telah dibasmi oleh Lan Xiaobu. Bagaimana mungkin dia tidak merinding? Sebaliknya, Lou Ruyu, yang tidak menyadari adanya geng buaya, merasa acuh tak acuh, tidak terancam seperti ketika Lan Xiaobu menghabisi Ju Jun. Lou Suemao berkata dengan suara berat, meskipun kita berdua tidak berlatih bela diri, kau pasti mengenal praktisi bela diri energi internal, kan keluarga Louku juga memiliki seorang praktisi bela diri energi internal. Tapi pernahkah kau melihat seorang praktisi bela diri energi internal menghilang dari depan pintu rumahku hanya dalam 2 langkah? Ketika Lan Xiaobu pergi, setelah mengambil langkah pertama, ia sudah beberapa kaki jauhnya, dan yang bisa mereka lihat hanyalah sesosok. Setelah langkah kedua, mereka tidak tahu kemana Lan Xiaobu pergi. Lou Zhengxiu menghela napas panjang lega dan bertanya dengan hati-hati, Ketua, apakah sudah dipastikan bahwa Lan Xiaobu telah mengalahkan geng buaya? Lou Suemao menggelengkan kepalanya. Aku baru tahu sendiri. Seorang teman lama memberitahuku. Kalau tidak, apa kau pikir aku akan buru-buru kembali hanya demi Lan Xiaobu? Masalah ini selesai di sini. Jangan sampai tersebar. Sedangkan untuk Ruyu, kau harus menahan diri dan tidak melakukan apapun yang melanggar aturan keluarga di luar. Aku akan pergi ke keluarga Su untuk membatalkan pertunanganmu dengan Su Chen sebentar lagi, dan setelah itu masalah ini akan selesai. Baik, Paman. Lou Ruyu menundukkan kepalanya. Gunung Kunlun, gunung suci pertama di Tiongkok, menyimpan banyak sekali legenda Tiongkok. Karena pegunungan Kunlun sangat berbahaya dan misterius, wisatawan sering hilang saat memasuki pegunungan tersebut, itulah sebabnya tentara ditempatkan di sana untuk melindungi mereka. Akan tetapi, perlindungan semacam ini lebih bersifat simbolis dan tidak sampai pada tahap menutup gunung.
Lan Xiaobu merasa dirinya cukup beruntung perjalanannya berjalan lancar, dan hanya dalam beberapa hari, ia telah tiba di tepi luar pegunungan Kunlun. Yang membuat Lan Xiaobu lebih beruntung lagi adalah, meskipun energi primordial di bumi semakin melimpah, belum ada yang memperhatikan pegunungan Kunlun. Dengan kata lain, sejauh ini belum ada berita tentang benda tak dikenal yang jatuh ke pegunungan Kunlun. Lan Xiaobu mengencangkan ranselnya, menoleh ke belakang, mengeluarkan ponselnya, mengirim pesan, dan kemudian menghancurkan kartu SIM tanpa ragu-ragu, membuang ponselnya juga. Mulai saat ini, Lan Xiaobu bisa mati kapan saja di kedalaman pegunungan Kunlun. Meskipun ia baru bereinkarnasi kurang dari setahun, semua yang terjadi di masa lalu tidak akan relevan baginya. Meskipun Lan Xiaobu sangat ingin berkultivasi hingga alam bawaan sebelum memasuki Gunung Kunlun, dia tahu itu sudah tidak realistis. Bahkan jika dia bisa mencapai alam bawaan, Gunung Kunlun sudah lama terlarang bagi pengunjung. Kembali di Universitas Kedokteran Haiyang, Su Chen tampak terganggu, dan teman-teman sekelasnya memperhatikan bahwa dia mengalami beberapa masalah kesehatan mental. Ding! Telepon berdering, menandakan ada pesan masuk. Su Chen mengeluarkan ponselnya dan melihatnya. Ada sebuah pesan, maafkan aku karena mengingkari janji. Aku tidak bisa bersamamu di kehidupan ini. Jaga dirimu baik-baik. Nomor telepon yang tidak dikenal, dan kata-kata yang tidak dapat dijelaskan. Tepat ketika Su Chen hendak menghapus pesan spam, suara Zhang Meixun terdengar, Su Chen, ibumu ada di sini. Ah! Su Chen terbangun kaget, menatap pintu dengan tak percaya. Tak lama setelah ia mulai kuliah, orang tuanya meninggalkan Haiyang, dengan alasan pergi ke luar negeri, tetapi mereka tidak pernah menghubunginya, apalagi datang mengunjunginya di sekolah. Jika bukan karena kakeknya, ia tidak akan mau kembali. Tetapi hari ini, ibunya datang menemuinya di sekolah. Apa yang sebenarnya terjadi? Seorang wanita berwajah kuyu berdiri di pintu kelas, matanya memerah saat menatap Su Chen. Chen. Bu, kenapa ibu di sini? Su Chen segera berdiri. Meskipun ia tidak mengerti mengapa orang tuanya mengabaikannya dan pergi setelah ia kuliah, mereka tetaplah orang tuanya. Chen, ibu dan ayah sangat menyesal. Setelah meninggalkan kelas, Wei Nan memeluk putrinya, Su Chen, erat-erat. Ia tak tahu berapa kali ia ingin kembali, tetapi ia tak berdaya untuk melakukannya. Bu, ayah di mana? Su Chen tahu ibunya meminta maaf karena orang tuanya menghilang setelah ia kuliah. Tapi ia senang ibunya sudah kembali dengan bantuan kakeknya, ia berprestasi baik di universitas. Chen, ayahmu dan aku keberatan kau menikah dengan keluarga Lou tepat setelah lulus, terutama dengan si playboy Lou Ruyu itu. Jadi, keluargamu memaksamu untuk pergi ke luar negeri. Kami tidak punya cukup dana. Apa? Su Chen terkejut mendengar kata-kata ibunya, Wei Nan. Ia akan menikahi Lou Ruyu. Ia pernah mendengar tentang pria itu, dia benar-benar orang menyebalkan. Pikiran bahwa bahkan orang tuanya pun tidak bisa menolaknya membuat wajah Su Chen pucat pasi. Dia segera menyadari, Bu, apakah ibu berencana untuk diam-diam membawaku ke luar negeri? Wei Nan mengelus rambut putrinya, merasa sangat bersalah. Untungnya, semuanya telah berubah. Chen, itu semua sudah masa lalu. Keluarga Lou telah berinisiatif untuk membatalkan pertunanganmu dengan Lou Ruyu, itulah sebabnya aku bisa kembali. Ayahmu akan segera kembali setelah menyelesaikan urusannya di sana. Mendengar ini, Su Chen akhirnya merasa lega. Chen, kamu terlihat kurang sehat, dan kamu tampak sedikit linglung. Apa terjadi sesuatu? Meskipun sudah beberapa tahun tidak bersama putrinya, Wei Nan tetap merasa ada yang tidak beres begitu melihatnya. Su Chen ragu-ragu. Dia belum pernah menyembunyikan apapun dari ibunya sebelumnya, tetapi sekarang setelah mereka tidak bertemu selama beberapa tahun, dia merasa sedikit canggung. Ditambah lagi, dia semakin dewasa, dan ada beberapa hal yang tidak bisa dia katakan. Chen, aku tahu kau pasti punya pendapat tentang kami, tapi aku tetap ibumu. Apa yang tidak bisa kau katakan padaku? Wei Nan mendesah dalam hati. Ia tahu hanya waktu dan cinta yang bisa perlahan memperbaiki keretakan antara ibu dan anak perempuannya. Su Chen ragu sejenak sebelum bertanya, Bu, akhir-akhir ini aku sering bermimpi aneh, bahkan mimpi tentang masa depan, dan mimpi itu sungguh mengada-ada. Mendengar ini, Wei Nan langsung cemas. Sesekali bermimpi satu atau dua kali yang berhubungan dengan masa depan belum tentu berarti apa-apa, tapi sering bermimpi itu agak aneh. Chen, jangan khawatir. Aku akan membawamu ke kuil Xingjian untuk bertanya. Master Pingshan, kepala biara kuil Xingjian, bisa menafsirkan mimpi. Aku akan membawamu ke sana untuk melihat apakah kau dirasuki roh jahat. Wei Nan menghibur putrinya, tetapi ia lebih khawatir daripada putrinya. Ini hari ke-6 Lan Xiaobu memasuki pegunungan Kunlun. Dibandingkan dengan pegunungan Kunlun, pegunungan 10.000 tidaklah berarti. Saat itu, Lan Xiaobu sendiri telah kehilangan arah, dia hanya bisa mengandalkan instingnya untuk mencari.
Pikiran untuk mencari piring terbang di pegunungan yang luas dan tak terbatas ini membuat bulu kuduk Lan Xiaobu merinding. Penting untuk dipahami bahwa pegunungan Kunlun berbeda dari pegunungan lainnya, titik tertingginya mencapai 7 atau 8.000 meter. Selain pegunungan yang tertutup salju dan puncak-puncak curam yang berkelanjutan, terdapat juga area hutan belantara yang tak berujung. Apakah dia berasumsi bahwa dia bisa menemukan UFO dalam waktu singkat di tempat seperti ini? Lan Xiaobu cukup terkesan dengan Sang Wei. Pria ini berhasil menemukan UFO hanya dalam 4 atau 5 bulan, dia sungguh luar biasa. Mungkin itu keberuntungan, tetapi keberuntungan memang sama mengesankannya. Menatap puncak-puncak bersalju yang tak berujung, Lan Xiaobu mendesah. Ia perlu menentukan arah terlebih dahulu, lalu mencari ke arah itu. Kalau tidak, rasanya seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Lan Xiaobu berusaha keras mengingat di mana Sang Wei menemukan UFO di pegunungan Kunlun. Sepertinya kau sedang mencari sesuatu, sebuah suara tiba-tiba mengejutkan Lan Xiaobu, yang sedang mencoba mengingat apa yang sedang dipikirkannya, dan secara naluriah ia mundur beberapa langkah. Kalau kau mundur lebih jauh lagi, kau akan jatuh. Suaranya tenang dan tidak tergesa-gesa, seolah sedang mengobrol dengan seorang kenalan. Lan Xiaobu kemudian melihat seorang pria berdiri sekitar 10 meter darinya. Pria itu tampak berusia 40-an atau 50-an, mengenakan jubah kain kuning. Anehnya, rambutnya diikat sanggul, membuatnya tampak seperti seseorang dari zaman kuno. Mungkinkah orang ini berusia ratusan tahun? Sulit dipastikan. Dia mungkin telah mencapai tingkat kultivasi yang lebih tinggi daripada alam bawaan saat berlatih di pegunungan Kunlun. Siapa kamu? Tanya Lan Xiaobu, diam-diam waspada, sambil mengamati pendatang baru itu. Pria berbaju kuning itu tersenyum tipis. Nama saya Gong. Saya pernah melihat potret Anda sebelumnya. Apakah nama Anda Lan Xiaobu? Gong, nama yang aneh. Tetapi ketika Lan Xiaobu mendengar Gong mengatakan bahwa dia telah melihat potretnya, dia tahu bahwa orang ini bukanlah seorang guru yang tercerahkan yang berkultivasi di Gunung Kunlun, melainkan juga orang luar. Mungkinkah berita tentang benda luar angkasa yang jatuh dari Gunung Kunlun telah bocor? Jika bocor begitu cepat, kemungkinan besar Gong bukan satu-satunya yang datang ke Gunung Kunlun. Pria itu melihat potret dirinya sendiri, yang seharusnya digunakan ketika Zhu Jie dicari setelah eksekusinya, meskipun surat perintah penangkapannya telah dicabut. Saya punya murid bernama Sang, dan dia mendirikan Qianyin. Kata-kata Gong mengejutkan Lan Xiaobu. Apakah orang ini benar-benar sekuat itu? Dia tahu tentang lelang Qianyin, dia pernah berpartisipasi sekali. Sekarang dia tahu bahwa dalang di balik kehancuran keluarga Lannya sebenarnya adalah Qianyin, dan pendiri lelang Qianyin adalah murid orang ini. Seberapa kuatkah orang ini? Lan Xiaobu diam-diam bertanya-tanya apakah dia bisa mengalahkan orang ini. Tempat ini berada jauh di pegunungan Kunlun, dan orang ini tampaknya tiba di sini dengan cukup mudah, jauh lebih mudah daripada dirinya, yang berarti dia sangat kuat. Dia harus berhati-hati saat menyerang, agar dia tidak terbunuh. Baru-baru ini, lelang Qianyin melelang sebuah resep di Jincheng. Resep itu diperoleh pedagang saat itu, lalu kau merampasnya, kan? Kata-kata Gong selalu terdengar tenang dan datar. Lan Xiaobu berpikir dalam hati, orang ini sungguh berani berpura-pura. Kita berada di puncak bersalju di pegunungan Kunlun, dan dia bertingkah seolah-olah kita baru saja bertemu di jalan. Jika kau sehebat itu, kenapa kau tidak pergi ke Hollywood? Kenapa kau di sini mencari nafkah? Pedagang itu berutang padaku, jadi bukankah aku harus mengambil kembali resepnya untuk membayarnya? Lan Xiaobu berkata dengan tenang, kau bukan satu-satunya yang bisa berpura-pura. Gong mengangguk. Tentu saja, tapi resep itu dilelang oleh Qianyin, jadi tolong kembalikan padaku. Lan Xiaobu tercengang. Ia telah melihat banyak kata-kata yang tak tahu malu, tetapi ia belum pernah melihat orang yang mengatakan hal-hal tak tahu malu dengan begitu lugasnya. Setelah terdiam cukup lama, Lan Xiaobu menghela napas dan berkata, sejujurnya, aku memang tidak tahu malu, tapi dibandingkan denganmu, aku hampir sama berbudi luhurnya dengan Maria. Menurutmu, semua yang dijual oleh rumah lelang Qianyin adalah milikmu, Qianyin, dan kau bisa mengambilnya kembali kapanpun kau mau, kan? Gong tidak terpancing oleh kata-kata Lan Xiaobu. Sebaliknya, dia berkata dengan serius, benar. Apapun yang dilelang Qianyin tentu saja milik Qianyin. Bagaimana mungkin itu milik orang lain? Adapun apakah akan diambil kembali, itu tergantung pada apakah barang itu dapat digunakan. Jika dapat digunakan, maka apapun yang menjadi milik Qianyin tentu saja harus diambil kembali. Bagus sekali, saya setuju sepenuhnya. Begitulah seharusnya seseorang gigih. Pergi tanyakan pada pedagang itu, saya pergi sekarang. Setelah mengatakan itu, Lan Xiaobu berbalik dan pergi tanpa ragu-ragu. Saat berbalik, Lan Xiaobu menghunus pedang pendek dari pinggangnya dan menebas balik. Namun, ia hanya menggunakan sepertiga kekuatannya dalam serangan ini dengan kekuatan yang lebih sedikit, kecepatannya secara alami melambat. Lan Xiaobu sangat mahir berpura-pura lemah untuk menyembunyikan kekuatan sebenarnya. Robek, suara kain robek terdengar,
dan Lan Xiaobu hanya melihat Gong meluncur melewatinya seperti daun. Dia benar, saat dia berbalik, Gong menyerangnya. Tebasannya hanya merobek pakaian Gong, tidak menyebabkan luka serius. Hati Lan Xiaobu mencelos. Tebakannya benar, orang ini sangat kuat. Sejak mencapai alam pembukaan meridian, ia belum pernah bertemu dengan master seperti itu. Ia telah menghabisi seluruh geng krokodil gang yang kejam dengan mudah. Ia baru menggunakan sepertiga kekuatannya tadi, bahkan jika ia menggunakan kekuatan penuhnya, ia mungkin hanya bisa mencakar pria ini, bukan menghabisinya. Ketenangan di wajah Gong telah hilang. Dia menatap Lan Xiaobu dan berkata, resep itu memang berasal dari zaman kuno. Kau seharusnya sudah hampir memasuki alam pembuka meridian, bukan di usiamu, bahkan jika kau berkultivasi hingga puncak penempaan tulang dengan bantuan resep itu, bakatmu tetap sangat bagus. Selain itu, kau sangat cerdas. Gong tidak berbohong kepada Lan Xiaobu. Bahkan Yu, muridnya yang paling berbakat, baru mencapai alam penempaan tulang setelah berusia 30 tahun. Dia tidak ragu tentang kekuatan alam penempaan tulang Lan Xiaobu, karena mencapainya di usia Lan Xiaobu sudah luar biasa. Adapun membuka meridian, itu benar-benar mustahil. Bahkan semburan energi vital bumi pun tidak akan memungkinkan hal itu, mengingat betapa singkatnya durasi semburan tersebut. Lan Xiaobu dianggap cerdas karena ia mengantisipasi serangan itu saat berbalik. Entah itu kebetulan atau bukan, ia sangat cepat tanggap. Jika itu adalah kultivator alam penempaan tulang biasa, serangan Lan Xiaobu kemungkinan besar akan melukai mereka dengan parah. Lan Xiaobu tidak menjawab. Di kehidupan sebelumnya, ranah penempaan tulang dan pembukaan meridian baru muncul setelah energi vital bumi meletus sepenuhnya. Orang ini agak berbeda, dia sudah tahu tentang ranah penempaan tulang dan pembukaan meridian. Melihat Lan Xiaobu tidak menjawab, melainkan hanya menggenggam pisau pendeknya dan menatapnya dengan waspada, Gong tersenyum tipis, kau bukan tandinganku. Jawab pertanyaanku, dan mungkin aku bisa mengampuni nyawamu. Pertanyaan pertama, apakah kau mencapai puncak alam penempaan tulang dengan bantuan ramuan obat kedua? Apakah kau datang ke Gunung Kunlun untuk mencari sumber ledakan energi primordial bumi? Lan Xiaobu masih mengabaikan Gong. Bukan tandingan baginya, kita hanya akan tahu setelah bertarung. Dia menduga Gong mungkin juga belum mencapai alam bawaan. Jika sudah, serangan lemahnya barusan mungkin bahkan tidak akan mencapai ujung pakaian lawannya. Gong mendesah, baiklah, biarkan aku melihat kekuatanmu. Setelah mengatakan itu, Gong melangkah maju. Meskipun dia dan Lan Xiaobu masih berjarak sekitar 10 meter, tangannya sudah berada di depan Lan Xiaobu setelah melangkah. Seolah-olah dia dan Lan Xiaobu hanya berjarak 1 meter, dan dia telah melewati jarak 1 meter itu dalam 1 langkah. Dia lalu mengulurkan tangan dan menangkap Lan Xiaobu, yang mengayunkan pisaunya tanpa ragu, kali ini mengarah langsung ke pergelangan tangan Gong. Gong tersenyum tipis, dan dengan jentikan pergelangan tangannya, dia hendak meraih bagian belakang pisau Lan Xiaobu. Namun, sesaat kemudian ia merasakan ada yang tidak beres. Niat menghabisi yang mengerikan merasuk, dan pisau pendek di tangan Lan Xiaobu bergerak beberapa kali lebih cepat dari yang ia duga. Puff! Gong merasakan hawa dingin di pergelangan tangannya. Saat ini, bagaimana mungkin Gong tidak tahu betapa liciknya tebasan backhand Lan Xiaobu? Ia sengaja membuatnya berpikir bahwa Lan Xiaobu berada di alam penempaan tulang. Orang yang memotong pergelangan tangannya, meskipun itu serangan mendadak, jelas bukan dari alam penempaan tulang, melainkan seorang ahli alam pembukaan meridian sejati. Dalam kemarahannya, Gong tidak lagi peduli dengan hidup atau mati Lan Xiaobu, dan melancarkan pukulan dengan tangan kirinya. Namun, ia belum mengerahkan seluruh energi batinnya saat melancarkan serangan, sehingga pukulan penuh amarah ini hanya melepaskan sekitar 70-80% kekuatannya. Lan Xiaobu jelas melihat tinju Gong Yi yang datang ke arahnya, tetapi ia tak bisa mengelak. Saat ini, ia telah kehabisan teknik pedang tangan kirinya, jadi ia hanya bisa melancarkan pukulan dengan tangan kanannya. Karena Gong tidak mengumpulkan seluruh energi internalnya saat memulai serangannya, dia tidak dapat melepaskan kekuatan penuhnya dalam pukulan mendesak itu. Lan Xiaobu, yang telah memutus pergelangan tangan kanan Gong dengan tangan kirinya, juga tidak dapat mengumpulkan seluruh energi internalnya di tinju kanannya, karena gerakannya sudah tegang. Ledakan, retakan, retakan. Kedua tinju itu saling beradu, dan suara tulang yang patah menusuk gendang telinga. Lan Xiaobu terlempar oleh pukulan Gong, bagaikan layang-layang yang putus talinya. Ia memuntahkan seteguk darah dan berguling-guling di salju. Gong juga mengalami patah tulang lengan dan terlempar ke belakang akibat serangan Lan Xiaobu, darah MS dari sudut mulutnya. Dia bahkan tidak menoleh ke belakang melihat kondisi Lan Xiaobu, meraih tangannya yang terputus dan berbalik untuk bergegas menuju sisi lain gunung. Lan Xiaobu jelas berada di alam pembukaan meridian. Ia tidak menyangka ada orang lain di alam pembukaan meridian di bumi selain dirinya. Lan Xiaobu masih muda dan memiliki formula penempaan tulang, jadi ia pasti akan pulih lebih cepat darinya. Yang lebih mengerikan lagi adalah dalam waktu singkat mereka bersama,
ia menyadari bahwa Lan Xiaobu terlalu licik, itulah sebabnya Gong memutuskan untuk pergi lebih dulu. Lan Xiaobu mati-matian ingin menghentikan dirinya, tetapi jatuhnya sudah menyebabkan longsoran kecil. Tindakan terbaiknya adalah melindungi diri dan menghindari tersapu ke kedalaman tebing oleh longsoran. Sebuah batu besar menghentikan Lan Xiaobu dari berguling. Meskipun Lan Xiaobu hampir mematahkan beberapa tulang rusuknya karena hantaman batu, batu itu berhasil menghentikannya. Lan Xiaobu sangat lega karena ia tidak jatuh ke dasar tebing, ranselnya masih di punggungnya. Gong itu sungguh tangguh. Jika ia tidak membuat musuh lengah dan memotong salah satu tangannya, nasibnya hari ini kemungkinan besar akan jauh lebih menyedihkan, dan ia mungkin tidak akan bisa lolos. Dengan menggunakan tangannya yang tidak terluka, Lan Xiaobu mengeluarkan perban dari tasnya, meluruskan tulang tangannya, dan membungkusnya dengan perban. Rasa nyeri tumpul berdenyut di dadanya, membuatnya sulit bernapas, tetapi Lan Xiaobu tidak berniat pergi. Sejak memasuki pegunungan Kunlun, ia tidak pernah berpikir untuk pergi, bahkan untuk bertahan hidup. Jika ia tidak dapat menemukan UFO itu, maka ia telah melakukan yang terbaik. Beberapa jam kemudian, Lan Xiaobu akhirnya mencapai kaki gunung. Dalam keadaan benar-benar bingung, ia bahkan kehilangan kompasnya saat bertarung dengan Ju, dan tidak tahu arah yang harus dituju. Setelah makan beberapa ransum sederhana, Lan Xiaobu segera meninggalkan area itu, mengandalkan instingnya. Dia khawatir Gong akan kembali. Bahkan jika murid-murid Gong datang, dia akan berada dalam masalah. Beberapa hari berlalu, dan Lan Xiaobu lega karena Gong tidak datang mencarinya. Yang lebih menggembirakan lagi adalah tulang-tulang di tangannya, yang hancur akibat pukulan Gong, pulih dengan cepat. Pepatah 100 hari untuk pulih dari patah tulang memang tidak main-main, tetapi tulangnya yang retak mulai pulih hanya dalam beberapa hari. Hal ini membuat Lan Xiaobu berspekulasi bahwa hal itu kemungkinan berkaitan dengan tingkat kultivasinya. Ia telah melampaui alam penempaan tulang dan kini menjadi seniman bela diri sejati alam pembukaan meridian. Karena persediaan makanannya semakin menipis, Lan Xiaobu mencoba berburu beberapa binatang liar untuk menghilangkan rasa lapar. Untungnya, kedalaman pegunungan Kunlun tidak kekurangan hal-hal seperti itu. Di sini, di mana aktivitas manusia jarang terjadi, hewan liar sering dijumpai. Setelah setengah bulan mencari, Lan Xiaobu kini pang camping dan pang camping. Namun, ia semakin tenang. Pegunungan Kunlun begitu luas, menemukan UFO tidak bisa terburu-buru. Terlebih lagi, ia telah menemukan metode yang lebih baik, ia akan berkultivasi sebentar setelah berjalan sejauh tertentu. Melalui kultivasi, ia dapat merasakan kepadatan energi spiritual langit dan bumi, dan arah dengan kepadatan energi spiritual yang lebih tinggi kemungkinan besar merupakan arah yang ia cari. Selama dia bertahan dengan metode ini, Lan Xiaobu yakin dia bisa menemukan UFO. Su Chen duduk dengan gugup di depan seorang biksu berjanggut putih, Master Pingshan, kepala biara kuil Xingjian, yang konon berusia lebih dari 100 tahun. Setelah menceritakan situasinya, Guru Hirayama tetap memejamkan mata, dan baik Su Chen maupun ibunya, Wei Nan, tidak berani berbicara. 7 atau 8 menit berlalu sebelum Guru Hirayama membuka mata, menatap Su Chen, dan bertanya, coba ingat-ingat, kapan kamu mulai bermimpi seperti ini? Su Chen berkata hampir tanpa berpikir, itu setelah aku mengejar teman sekelasku hari itu, dia ada di Gunung Dusushan di sekolah. Nama Dusushan, Gunung Pohon Tunggal, di Universitas Kedokteran Haiyang kini semakin menyesatkan. Awalnya, gunung ini hanyalah sebuah bukit kecil, tetapi dinamai Dusushan karena hanya ada satu pohon di puncaknya. Karena pohon itu tersambar petir, puncak bukit kini gundul. Apakah ada sesuatu yang istimewa hari itu? Jangan terburu-buru, ingat kembali perlahan. Suara Guru Hirayama sangat lembut. Su Chen mengerutkan kening, mengingat kembali kejadian hari itu dengan saksama. Ibunya menghiburnya, Chen, apapun yang terjadi kali ini, ayah dan ibumu ada di sisimu. Su Chen bersenandung setuju, lalu cepat-cepat teringat sesuatu dan berkata, oh iya, hari itu banyak sekali guntur, tapi anehnya tidak turun hujan. Juga dan ada banyak berkas cahaya putih yang tiba-tiba muncul, tapi hanya sebentar. Waktu itu kukira gempa bumi. Master Hirayama tiba-tiba mengangkat alisnya. Apakah tanggal 17 September tahun lalu? Ya, itu tanggal 17 September tahun lalu, jawab Su Chen segera. Guru Hirayama melantunkan doa Buddhis dan berkata, luar biasa, luar biasa. Tuan Pingshan, apakah Anda tahu apa yang terjadi pada putri saya? Tanya Wei Nan dengan cemas. Ketakutan terbesarnya adalah putrinya dirasuki roh jahat. Kali ini, Tuan Pingshan tidak bertanya kepada Su Chen, melainkan menatap Wei Nan dan bertanya, wahai dermawan, bolehkah saya bertanya, apakah putri Anda memiliki ciri-ciri khusus dari masa kanak-kanak hingga dewasa atau apakah dia pernah mengalami keadaan khusus? Wei Nan terdiam, seolah ada sesuatu yang ragu-ragu untuk dia katakan. Guru Hirayama kembali menutup matanya, jelas tidak bermaksud mendesak Wei Nan untuk mengatakan apapun. Wei Nan melirik putrinya,
menghela napas, dan berkata, ketika putriku berusia 10 tahun, sesuatu terjadi. Dia pergi ke rumah neneknya dan tanpa sengaja jatuh dari ketinggian 7 atau 8 meter. Dia terluka parah, dan kami segera membawanya ke rumah sakit, dan kemudian. Su Chen menatap ibunya dengan curiga, karena dia belum pernah mendengar hal ini sebelumnya. Wei Nan menggosok matanya. Setelah beberapa jam perawatan darurat, rumah sakit mengatakan jantung putri saya berhenti berdetak. Setelah menguji gelombang otaknya, mereka menyatakan dia tidak dapat diselamatkan. Saya bukan ibu yang baik. Saya turut berduka cita untuk Chen Chen. Bagi Wei Nan, ia sungguh merasa tidak mampu. Putrinya hampir meninggal saat ia berusia 10 tahun, dan bahkan setelah putrinya kuliah, ia tetap tidak bisa melindunginya. Dan ini terjadi tanpa sepengetahuannya tentang penculikan Su Chen. Seandainya ia tahu, ia mungkin akan merasa lebih bersalah lagi. Bahkan guru Pingshan pun memandang Wei Nan dengan sedikit ragu. Pihak rumah sakit telah menyatakan bahwa Su Chen sudah tidak dapat diselamatkan, jadi mengapa Su Chen masih baik-baik saja? Wei Nan melanjutkan, malam itu aku tak tega meninggalkan putriku, jadi aku tetap berada di sisinya sepanjang waktu. Syukurlah, putriku terbangun malam itu. Kemudian, setelah pemeriksaan kedua di rumah sakit, kami mengetahui bahwa putriku berada dalam keadaan mati suri. Wei Nan menepuk dadanya. Ia masih terguncang oleh kejadian itu. Jika ia tidak begitu enggan meninggalkan putrinya, ia tidak akan berada di sana bahkan setelah putrinya bangun. Bu, Su Chen sangat terharu, tak pernah menyangka akan memiliki masa lalu seperti itu. Apa jadinya jika ibunya tak ada di sisinya selama ini? Guru Hirayama mengangguk. Apakah ada yang istimewa setelah itu? Wei Nan berkata, iya, setelah putri saya bangun, dia melupakan banyak hal dari masa lalunya. Dokter bilang itu karena dia mengalami cedera kepala dan perlu pemulihan perlahan. Untungnya, dengan bimbingan kami perlahan menceritakan masa lalunya, dan putri saya akhirnya pulih. Guru Hirayama melantunkan doa Buddhis lainnya, meskipun saya tidak yakin alasannya, saya punya beberapa dugaan. Mimpi putri Anda baru-baru ini mungkin terkait dengan dua hal ini. Masalah kembalinya dia ke kehidupan melibatkan metafisika, jadi saya tidak akan menjelaskannya, atau mungkin penjelasan saya akan salah. Adapun hal kedua, guntur dan pilar cahaya, banyak orang mengetahuinya. Sekarang jelas bahwa setelah peristiwa ini, energi primordial bumi meledak. Saya khawatir mimpi putri Anda juga terkait dengan ledakan energi primordial ini. Master Pingshan memandang Su Chen dan berkata, mungkin ingatan ini sudah ada sejak lama. Ledakan energi primordial bumi telah memungkinkan ingatanmu pulih perlahan. Mungkin suatu hari nanti kau akan sepenuhnya menyatukan ingatan yang terfragmentasi ini dan menyempurnakannya. Su Chen menatap Guru Pingshan dengan heran, Guru, tapi aku belum pernah mengalami hal-hal seperti ini sama sekali, bagaimana aku bisa pulih perlahan? Su Chen curiga kalau sang guru sedang menipunya, mencoba mengarang gambaran utuh tentang hal-hal yang tidak dialaminya. Amitabha, bagus sekali. Master Hirayama hanya mengucapkan satu mantra Buddha sebelum terdiam. Ia hanya memejamkan mata, bibirnya bergerak sedikit seolah sedang membaca kitab suci. Wei Nan tahu ini adalah kebiasaan Guru Pingshan sekali Guru Pingshan melakukan ini, berarti dia tidak akan mengatakan sepatah kata pun lagi. Dia menarik putrinya berdiri, membungkuk dalam-dalam kepada Guru Hirayama, dan berkata dengan hormat, terima kasih atas bimbingan Anda, Guru. Lan Xiaobu berhenti, menatap kosong pemandangan di hadapannya. Sebuah jurang sedalam lebih dari 10 kaki terbentang di depannya, seluruhnya terbuat dari batu keras. Pandangannya mengikuti jurang berbatu itu, di mana sebuah benda bundar besar tersangkut secara diagonal di ujungnya. Apakah ini UFO yang selama ini kucari? Lan Xiaobu segera memastikan bahwa itu memang UFO yang dicarinya. Meskipun dia tidak tahu sudah berapa lama UFO itu berada di sini, permukaannya masih berkilauan seperti logam. Tampaknya UFO itu tidak meninggalkan jejak meskipun telah menempuh jarak yang begitu jauh di tanah berbatu yang keras ini. Akhirnya ketemu. Lan Xiaobu menahan kegembiraannya, menarik napas dalam-dalam, dan dengan hati-hati berjalan menuju piring terbang itu. Piring terbang itu berdiameter sekitar 11 atau 12 meter, lebih kecil dari yang diperkirakan Lan Xiaobu. Lan Xiaobu mengulurkan tangan dan menyentuh piring terbang itu rasanya sangat dingin. Ia mengeluarkan belatinya dan mengetuk piring itu, tetapi tidak terdengar seperti logam yang beradu. Mungkin piring terbang ini terbuat dari bahan khusus, yang bahkan tidak ada di bumi. Ketika Lan Xiaobu mengelilingi UFO itu, dia terkejut karena UFO itu tidak mempunyai pintu. Piring terbang ini seperti balok besi padat, tidak ada cara untuk masuk ke dalamnya. Atau mungkin pintunya ada di sisi tempat piring terbang itu terkubur di bawah tanah. Lan Xiaobu bingung harus berbuat apa. Ia menyadari bahwa pengetahuan fisika dan elektronika yang ia pelajari sama sekali tidak berguna. Tidak, jika dia saja tidak bisa masuk, bagaimana Sang Wei bisa masuk ke dalam UFO dan bahkan mengemudikannya pergi? Jelas tidak realistis baginya untuk menarik UFO itu keluar dari tanah sendirian.
Lan Xiaobu terus mengetuk dan mengetuk piring terbang itu, memeriksanya dengan saksama untuk melihat apakah ada kait tersembunyi. Tepat saat ia hendak menyelesaikan satu putaran penuh ketukan, sebuah pintu tiba-tiba terbuka perlahan di atas piring terbang yang mulus itu. Jika Lan Xiaobu tidak waspada, dia mungkin terkejut. Lan Xiaobu berdiri di luar piring terbang dan melihat ke dalam. Terdapat kokpit yang sangat besar, dan di belakangnya terdapat banyak barang. Meskipun ia tidak masuk ke dalam, Lan Xiaobu tetap merasa bahwa bagian dalam piring terbang itu relatif rapi, dan tidak tampak seperti baru saja mengalami kecelakaan. Setelah memastikan tidak ada kehidupan di dalam UFO itu, Lan Xiaobu menghela napas lega. Ia kembali menatap pegunungan Kunlun di kala senja. Suasana begitu sunyi hingga tak terdengar kicauan serangga seolah-olah tempat itu sunyi senyap. Selamat tinggal, Lan Xiaobu menggumamkan 3 kata. Mungkin dia mengucapkan selamat tinggal kepada seorang teman yang dikenalnya, atau mungkin dia mengucapkan selamat tinggal kepada bumi. Apapun alasannya, ia tahu betul bahwa begitu ia melangkah ke piring terbang ini, peluangnya untuk kembali ke bumi hampir nol. Meskipun ia berpikir ia akan bisa kembali sendiri suatu hari nanti, ia tahu lebih dari siapapun bahwa itu hanyalah angan-angan. Mengambil napas dalam-dalam, Lan Xiaobu melangkah ke piring terbang tanpa ragu-ragu lebih lanjut. UFO itu jelas merasakan kedatangan Lan Xiaobu, dan pintu perlahan menutup saat Lan Xiaobu melangkah masuk. Lan Xiaobu tidak peduli. Jika Sang Wei bisa meluncurkan piring terbang untuk meninggalkan bumi, dia juga bisa. Ada seseorang di dalam saat pintu UFO tertutup, Lan Xiaobu secara naluriah berhenti di tempatnya. Dia bisa merasakan kehadiran seseorang di dalam. Tapi dia tidak merasakan sesuatu yang aneh di luar. Lan Xiaobu mengeluarkan senter dari ranselnya dan menyinari sekeliling untuk memastikan tidak ada orang di sana. Apakah dia salah? Atau ada sesuatu yang lain meskipun dia telah berkultivasi hingga alam pembukaan meridian dan merupakan seorang dokter dengan pengalaman 20 tahun, Lan Xiaobu masih merasa merinding. Sinar senter bergerak dari bagian paling belakang UFO ke tepat di depanku, lalu ke kakiku. Sesosok mayat berpakaian rapi muncul di hadapannya. Lan Xiaobu terkejut dan langsung mundur beberapa langkah. Sinar senter kembali menyinari mayat itu. Lan Xiaobu segera memastikan bahwa mayat itu belum lama berada di sana, paling lama setengah bulan, atau bahkan kurang. Lebih lanjut, pakaian mayat dan tas kulit di punggungnya menunjukkan bahwa kemungkinan besar mayat itu adalah seorang pengumpul herba dari pegunungan Kunlun. Jauh di dalam pegunungan Kunlun terdapat beberapa tanaman obat berkualitas tinggi, terkadang harganya selangit untuk satu tanaman. Oleh karena itu, meskipun pegunungan Kunlun sangat berbahaya, beberapa pengumpul tanaman obat masih berani menjelajah ke sana. Lan Xiaobu menghela napas lega. Dia pasti tak sengaja terjebak di piring terbang itu, lalu. Pikiran itu hanya membuat kulit kepala Lan Xiaobu merinding. Bagaimana pengumpul ramuan ini bisa masuk ke dalam UFO jika seperti dia? Apakah UFO itu akan otomatis terbuka setiap kali seseorang datang ke sini? Bahkan jika UFO itu terbuka secara otomatis dan pengumpul herba itu tidak bisa keluar, dia tidak akan langsung mati, dan dia tidak akan tetap menggantungkan kantong herba di tubuhnya, dan tidak ada apapun di dalamnya yang tersentuh. Kan pasti ada yang aneh tentang ini. Memikirkan hal ini, Lan Xiaobu segera mundur ke ambang pintu dan mendorong dengan kuat, tetapi pintu UFO itu tidak bergerak. Lan Xiaobu mencari sebentar dengan senternya, tetapi tidak menemukan gagang pintu untuk keluar. Pada titik ini, Lan Xiaobu yakin bahwa piring terbang itu mendeteksi seseorang di luar dan membuka pintu secara otomatis. Adapun bagaimana ia mendeteksi mereka, Lan Xiaobu hanya bisa berharap itu adalah semacam teknologi yang tidak dia ketahui, daripada seseorang yang bersembunyi di dalam mengendalikannya. Namun, jauh di lubuk hatinya dia tahu bahwa kemungkinannya sangat kecil. Lan Xiaobu dengan hati-hati menggenggam pisau pendek di satu tangan dan senter di tangan lainnya, melangkah melewati mayat-mayat di tanah untuk mencari lebih jauh. Klik, terdengar suara pelan dari kursi pengemudi, mengejutkan Lan Xiaobu. Ia segera menyorotkan senternya ke kursi besar di kabin pengemudi. Ia tidak melihatnya dengan jelas di ambang pintu, tetapi sekarang ia dapat melihatnya dengan jelas. Di atas kursi besar itu terbaring kerangka putih yang layu. Kerangka itu telah mati entah berapa lama. Tulang-tulangnya telah kehilangan penopang ototnya dan terkulai di kursi, tersembunyi di sisi kursi. Ia bahkan tidak melihatnya ketika berada di luar. Berbeda dengan pengumpul herbal sebelumnya, Lan Xiaobu menduga bahwa kerangka ini adalah pemilik sebenarnya dari UFO tersebut, yaitu alien. Dilihat dari penampilannya, alien itu tampak sangat mirip dengan manusia di bumi, hanya saja tidak memiliki tangan dan kaki tambahan. Suara itu pasti disebabkan oleh kerangka-kerangka yang mengendur. Lan Xiaobu menghela napas lega, mengalihkan sorotan senter dari kerangka-kerangka itu, dan berencana memeriksa kabin belakang. Tepat saat itu, Lan Xiaobu merasakan aura dingin menyerbu pikirannya dan menembus langsung ke dantiannya. Bahkan tanpa kultivasi, sebagai seorang dokter, Lan Xiaobu tahu apa itu rumah ungu. Saat itu,
Kulit kepala Lan Xiaobu terasa geli, ia tahu ia telah mengalami kejadian aneh. Saat berikutnya, suatu kekuatan melahap yang mengerikan menyerbu seluruh kesadarannya, suatu kekuatan yang tampaknya ingin menelan seluruh kesadarannya. Lan Xiaobu membuang senter dan belati itu, bertekad untuk tidak kehilangan kesadaran. Kesadarannya dengan panik melawan kekuatan mengerikan yang melahapnya. Sayangnya, ia tidak bisa menggunakan kekuatannya sendiri, satu-satunya yang bisa ia andalkan adalah tekadnya. Rasa sakit yang luar biasa menjalar ke otaknya, dan keringat dingin membasahi dahi Lan Xiaobu. Ia meraung, apa-apaan ini keluar dari sini. Yang membuat Lan Xiaobu putus asa adalah karena ia memiliki kekuatan yang sangat besar, namun ia sama sekali tidak dapat memanfaatkannya. Ia sama sekali tidak bisa membiarkan kesadarannya ditelan. Jika kesadarannya ditelan, jiwanya kemungkinan akan lenyap. Dengan kata lain, kesadarannya adalah manifestasi dari jiwanya. Ia segera mengaktifkan Yi Jinjing. Saat ini, hanya dengan mengaktifkan Yi Jinjing, energi internal Lan Xiaobu dapat mengalir, yang mungkin dapat membantunya. Lan Xiaobu merasa senang karena setelah ia menyebarkan Yi Jinjing, kekuatan yang melahap kesadarannya memang agak terhambat. Namun, kekuatan itu jelas tidak berhenti di situ, sebaliknya, kekuatan itu menjadi semakin ganas, mencoba melahap kesadaran Lan Xiaobu. Berhentilah melawan. Aku akan memenuhi semua keinginanmu. Selama kamu membuka hati dan berhenti melawan, semuanya akan terasa damai dan semua rasa sakit akan hilang. Sebuah suara tampaknya terus-menerus mengingatkan Lan Xiaobu dalam benaknya, mendesaknya untuk menyerah, melindungi kesadarannya sendiri dan berhenti menggunakan semua teknik kultivasinya. Mata Lan Xiaobu melebar, bibirnya berdarah karena digigit begitu keras. Ia tak akan pernah menyerah. Saat ini, ia sepenuhnya mengerti apa yang terjadi, kerasukan, itu nyata. Pada saat itu, kebencian Lan Xiaobu terhadap Sang Wei telah lama sirna. Dia tahu dia telah berbuat salah kepada Sang Wei. Sang Wei pasti telah dirasuki oleh jiwa begitu dia masuk. Meskipun Sang Wei melakukan hal-hal yang terjadi selanjutnya, jiwa di dalam Sang Wei bukanlah Sang Wei lagi, melainkan monster asing ini. Sang Wei adalah Sang Wei. Sekalipun Lan Xiaobu menghancurkan kesadarannya sendiri sepenuhnya, ia tak akan pernah membiarkan dirinya dirasuki. Suara marah datang dari kedalaman kesadaran Lan Xiaobu, tampaknya sangat tidak senang bahwa Lan Xiaobu berani melawan dengan begitu panik. Nada yang tidak dapat dipahami itu semakin meyakinkan Lan Xiaobu bahwa makhluk yang mencoba merasukinya bukan dari bumi, tetapi dari luar angkasa. Bibir Lan Xiaobu digigit hingga berdarah, dan kuku-kukunya dengan panik memisahkan ke dalam kulit kursi pengemudi. Dia tidak bisa membiarkan jiwa gila ini merasukinya. Jika dia dirasuki, apa bedanya dia dan Sang Wei? Dia paling membenci Sang Wei. Apakah dia benar-benar ingin mengubahnya menjadi sampah yang paling dibencinya? Bahkan kematian pun tak bisa diterima Lan Xiaobu. Ia tak yakin apakah pihak lain masih bisa menggunakan tubuhnya setelah ia meninggal, tetapi ia merasa kemungkinan besar mereka bisa. Bukan hanya ia tak bisa mati, ia ingin menyeret jiwa ini bersamanya, idealnya berujung pada kehancuran bersama. Rasa sakit yang mengerikan akibat kesadarannya yang terkoyak-koyak menerjangnya, dan mata Lan Xiaobu memerah. Dia bahkan mendengar suara jiwanya sendiri retak. Itu pasti jiwanya yang sedang terkoyak-koyak, kan? Layar besar di depan kursi pilot tiba-tiba menyala, lalu terdengar suara bip-bip dari dalam piring terbang. Sambil berjuang, Lan Xiaobu dengan jelas melihat beberapa sosok muncul di layar, salah satunya ia kenali, pria berpakaian kuning, Gong, yang mencoba menghabisinya. Lan Xiaobu tahu bahwa yang lainnya kemungkinan besar adalah murid-murid Gong, tetapi ia sendiri sedang dalam kesulitan dan tidak punya cara untuk melarikan diri. Hari sudah malam, dan Gong masih berhasil menemukan jalan ke sini bersama beberapa murid. Ia benar-benar kejam. Jiwa yang ingin merasuki Lan Xiaobu jelas menyadari bahwa ada orang lain yang datang dari luar, tetapi saat ini Lan Xiaobu berjuang mati-matian, tidak membiarkan jiwa itu merasukinya. Ia telah melahap jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya untuk memperkuat kesadarannya sendiri, tetapi ia belum pernah bertemu orang yang segila Lan Xiaobu. Ia harus pergi, jika tidak, jumlah orang yang datang ke sini akan bertambah, membuat segalanya semakin sulit baginya. Lan Xiaobu lebih suka UFO itu jatuh ke tangan Gong daripada membiarkan jiwa asing ini merasukinya dan membawa UFO itu pergi. Namun tepat pada saat itu datanglah dua rasa sakit yang amat sangat, bagai jarum yang menusuk jiwanya, seakan-akan kedua jarum itu sedang melilitnya di bagian terdalam jiwanya. Lan Xiaobu meludahkan darah dan pingsan. Tetapi pada saat ini, tubuh Lan Xiaobu bergoyang dan berjuang, dan dia berjalan ke kursi pengemudi, di mana dia dengan cepat menekan beberapa tombol di layar besar. Tiba-tiba, piring terbang itu menyemburkan semburan udara yang kuat, menyebabkan Gong dan murid-muridnya di luar bergegas mundur. Sesaat kemudian, piring terbang itu bergoyang dan melonjak ke atas, lalu dengan cepat melesat ke angkasa. Ia tak bisa membiarkan dirinya dirasuki, ia tak bisa membiarkan dirinya dirasuki. Obsesi Lan Xiaobu menyadarkannya. Ketika ia melihat dirinya duduk di kokpit, ia tahu betul bahwa saat ia tak sadarkan diri,
pihak lain telah menggunakan tubuhnya untuk mengendalikan piring terbang. Lan Xiaobu mengamuk, mengedarkan Yi Jinjing sambil berjuang mati-matian untuk melepaskan diri dari kekuatan yang mencoba melahap jiwanya. Ia mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya, lalu melawan dan berjuang lebih keras lagi. UFO itu kehilangan kendali dan tidak lagi terbang menuju titik terluar atmosfer, tetapi malah terbang miring. Lan Xiaobu sama sekali tidak peduli apakah UFO itu di luar kendali, yang ia pedulikan adalah sama sekali tidak membiarkan jiwa asing ini merasukinya. Lan Xiaobu tidak khawatir. Jiwa yang merasukinya panik. Bagaimana mungkin UFO itu mendarat di bumi lagi sebelumnya? UFO itu berada jauh di pegunungan, dan tidak ada yang menyadarinya. Tetapi jika mendarat di tempat biasa, sekuat apapun dia tidak akan selamat. Saat itu, dia bahkan tidak peduli dengan keutuhan jiwa Lan Xiaobu. Dia dengan paksa merobek kesadaran dan jiwa Lan Xiaobu sambil melahapnya secara paksa. Lan Xiaobu khawatir dengan teknik menusuk jiwa yang baru saja digunakan lawannya. Meskipun ia tidak bisa merobek atau melahap jiwa lawan, ia tetap memiliki keuntungan tubuh ini miliknya sendiri. Jika ia tidak memiliki tubuh dan hanya mengandalkan jiwanya untuk melawan lawan, ia pasti sudah dilahap habis-habisan sejak lama. Sirkulasi Yi Jinjing terus meningkatkan kemampuan bertahan Lan Xiaobu dan meningkatkan kecepatan pemulihannya. Meskipun peningkatan kemampuan bertahan dan pemulihan ini sangat kecil, itu tidak cukup untuk membuat jiwa Lan Xiaobu terkoyak dan langsung tertelan. Setelah mengalami teror dan rasa sakit awal, Lan Xiaobu perlahan beradaptasi. Ia bahkan belajar beberapa hal saat pihak lain mencabik-cabik dan melahap kesadarannya. Boom! Piring terbang itu miring dan jatuh, menghantam tanah dengan sudut tertentu sekali lagi. Lan Xiaobu terlempar ke atas akibat benturan dahsyat itu dan jatuh ke atas piring terbang sebelum jatuh kembali. Namun, Lan Xiaobu tampak tak menyadari rasa sakitnya, masih memusatkan seluruh perhatiannya untuk menghadapi jiwa yang mencoba melahap kesadarannya. Dibandingkan dengan penderitaan karena jiwanya tercabik-cabik, rasa sakit fisik itu tidak ada apa-apanya bagi Lan Xiaobu. Jiwa yang telah melahap Lan Xiaobu kini dipenuhi rasa takut. Ia bahkan ingin bergegas keluar dari rumah ungu Lan Xiaobu, tetapi sudah terlambat. Saat bertarung melawannya, Lan Xiaobu perlahan-lahan mempelajari metode merobek jiwa dan melahap kesadaran. Ketika jiwanya yang sudah lemah dicabik-cabik oleh Lan Xiaobu untuk pertama kalinya, rasa sakit yang mengerikan mendistorsi seluruh kesadarannya. Ia tak sempat mengagumi tekad kuat Lan Xiaobu untuk bertahan hidup setelah berkali-kali terkoyak dan bahkan tertusuk duri jiwa ilahinya. Saat ini, ia hanya ingin bergegas keluar dari Purple Mansion milik Lan Xiaobu dan melarikan diri terlebih dahulu. Tak hanya upaya kerasukannya gagal, ia juga kehilangan nyawanya sendiri. Ia tahu ia telah melakukan kesalahan ketika ia sempat mengambil alih tubuh itu dengan menusuk pihak lain dengan jiwa ilahinya, ia seharusnya tidak mengendalikan pesawat ruang angkasa itu untuk pergi. Sebaliknya, ia seharusnya terus menghancurkan kesadaran dan seluruh kehendak pihak lain, melahap jiwa mereka terlebih dahulu. Sekarang setelah dia berhasil menyadarkan pihak lain, mereka justru mulai mencabik-cabik jiwanya. Jika ini terus berlanjut, bukankah dia akan hancur? Lan Xiaobu jelas merasakan bahwa jiwa yang ingin merasukinya tidak sekuat sebelumnya. Ia dengan panik menggunakan teknik merobek yang baru dipelajarinya untuk merobek jiwa orang lain, merobeknya berulang kali, bahkan mencoba melahapnya. Tepat pada saat itu, sensasi menusuk yang sebelumnya membuatnya pingsan kembali. Oh tidak, Lan Xiaobu menggigit lidahnya kuat-kuat, bahkan sampai berdarah. Ia sama sekali tidak bisa pingsan untuk kedua kalinya. Ia beruntung bisa bangun dan sadar kembali untuk pertama kalinya, ia pasti tidak akan seberuntung itu lagi. Lan Xiaobu senang karena akupuntur kali ini terasa jauh lebih ringan daripada sebelumnya, dan ia tidak pingsan. Saat ini, Lan Xiaobu tidak lagi peduli dengan nyawanya sendiri. Ia dengan gegabah mencabik jiwa orang lain, lalu menggunakan kesadaran jiwanya sendiri untuk melahapnya. Dia mengetahui semua ini ketika orang lain merasukinya, dan Lan Xiaobu sama sekali mengabaikan potensi efek sampingnya. Mengapa dia peduli dengan efek samping ketika dia akan dirasuki? Sebuah suara tajam bergema jauh di dalam pikirannya, dan Lan Xiaobu merasakan bahwa itu sepertinya pihak lain yang memohon belas kasihan, bermaksud agar dia berhenti. Lan Xiaobu sangat gembira. Adapun soal menyerah, ya sudah, jangan mimpi. Suatu kemauan yang kuat menggerakkan kesadarannya sendiri, meniru tindakan pihak lain sebelumnya, dan menelan semua bayangan yang berkeliaran di Purple Mansion. Wus! Sungai kuning seakan meluap, airnya mengalir deras tanpa henti, semuanya menghantam pikiran Lan Xiaobu. Meskipun Lan Xiaobu tidak ingin pingsan, ia tetap pingsan lagi. Luo Caixi sedang dalam suasana hati yang sangat buruk. Ia telah kembali ke Tiongkok untuk menemui Lan Xiaobu dan membahas masalah sitokin biru dengannya. Bahkan, ketika ia bertemu Lan Xiaobu dan mengetahui bahwa ia bahkan dapat mengobati penyakit ulat sutra beku, keterkejutan dan kegembiraannya tak tertandingi. Sebelum sempat duduk dan berdiskusi dengan Lan Xiaobu meninggalkan rumah sakit Kunhu. Meskipun belum menyerah,
Kabar segera datang bahwa Lan Xiaobu telah menghabisi Ju Jie dari keluarga Ju dan kini sedang dicari oleh pihak berwenang. Adakah yang lebih meresahkan dari ini? Untungnya, surat perintah penangkapan kemudian dicabut, tetapi dia masih tidak dapat menemukan Lan Xiaobu. Semua ini tak mampu menghentikan tekad Luo Caixi untuk mencari Lan Xiaobu dan berdiskusi tentang pengobatan. Ketika ia tak berhasil menemukan Lan Xiaobu, keluarganya menelepon dan memintanya untuk segera kembali. Mereka juga memperingatkannya bahwa meskipun ia tak bisa menghilangkan kecintaannya pada pengobatan, ia sama sekali tak boleh mencari Lan Xiaobu. Kenapa? Karena Qianyin sedang mencari Lan Xiaobu. Siapapun yang menyinggung Qianyin akan celaka. Sehebat apapun Lan Xiaobu, ia hanyalah seekor semut di hadapan Qianyin. Luo Caixi tidak tahu apa itu Qianyin, dan ia tidak ingin tahu. Karena keluarganya mendesaknya untuk kembali bekerja, ia pun mematikan ponselnya dan pergi ke pegunungan Qinling sendirian untuk menenangkan diri. Lan Xiaobu membuka matanya dan mendapati dirinya masih hidup. Jiwa yang berusaha melahap kesadarannya telah lenyap. Lan Xiaobu sangat gembira dia telah berhasil. Ia bahkan belum sempat merangkai kata-kata itu ketika serangkaian ingatan yang terfragmentasi tanpa henti menyerbu masuk. Lan Xiaobu memuntahkan seteguk darah dan hampir pingsan lagi. Mata Lan Xiaobu terbelalak lebar. Ia merasa banjir fragmen ingatan itu sungguh mengerikan. Tak hanya jumlahnya yang sangat banyak, tetapi juga pengetahuan yang tak terhitung jumlahnya yang belum pernah ia dengar atau bayangkan sebelumnya. Jarak terpendek antara dua objek bukanlah garis lurus ruang dapat dilipat, dan waktu dapat diregangkan melalui benturan. Berbagai teori kosmologi dapat saling bertentangan. Keberadaan materi yang stagnan dapat melampaui batas kecepatan Hen. Turunan rumus untuk menghitung jarak melintasi batas kecepatan Hen. Puff! Lan Xiaobu memuntahkan seteguk darah lagi. Semakin banyak serpihan pengetahuan membanjiri pikirannya. Jika ia tidak mengolahnya dan menjadikannya miliknya, ia akan gila. Saat ini, Lan Xiaobu tak berani lagi memikirkan detail pengetahuan ini. Ia hanya dengan panik memilah-milah banjir fragmen pengetahuan ini, baik atau buruk, menyimpannya dalam benaknya, menjadikannya miliknya sendiri terlebih dahulu, lalu perlahan-lahan menyusunnya. Tunggu, bagaimana saya bisa melakukannya? Lan Xiaobu sangat ingin mengetahui hal ini, tetapi ia tidak berani memikirkannya lagi. Semakin banyaknya fragmen pengetahuan yang ia miliki memaksanya untuk mengesampingkan semua hal lainnya untuk sementara waktu. Ia tak tahu berapa lama waktu telah berlalu ketika Lan Xiaobu tersadar dari rasa laparnya. Sebuah pikiran terlintas di benaknya, ia harus makan sampai kenyang, atau ia akan mati kelaparan. Pikiran itu terlintas di benaknya sejenak sebelum Lan Xiaobu pergi membuka pintu UFO. Meskipun gerakannya terfokus untuk membuka pintu, matanya tidak tertuju padanya. Ia perlu memproses aliran pengetahuan terfragmentasi yang tak berujung membanjiri pikirannya. Tanpa sadar ia mendorong pintu, tetapi pintu itu tidak terbuka. Lan Xiaobu terdiam sesaat, seolah-olah ia telah memisahkan kembali ingatannya. Ia berjalan ke depan kokpit UFO, lalu meletakkan tangannya di atas cermin datar di sisi kiri kokpit. UFO itu tidak diklaim, UFO itu tidak diklaim. Tatapan Lan Xiaobu tetap kosong saat dia bergumam sendiri, berusaha keras memproses potongan-potongan pengetahuan yang terus membanjiri otaknya. UFO yang tak dijaga itu berbunyi bip 7 atau 8 kali sebelum Lan Xiaobu, seperti robot, mengangkat tangannya dan menekannya lagi. UFO tersebut telah mulai mengenali pemiliknya. Hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. UFO tersebut telah berhasil mengenali pemiliknya. Silakan sebutkan nama UFO tersebut. Kunlun. Lan Xiaobu mengucapkan dua kata ini hampir tanpa sadar. Kunlun diterima, menunggu instruksi dari guru. Bukalah pintunya. Setelah mengucapkan dua kata itu, Lan Xiaobu berjalan menuju pintu masuk UFO lagi. Pintu UFO itu terbuka secara otomatis kali ini, dan Lan Xiaobu melangkah keluar. Hampir seketika setelah Lan Xiaobu pergi, pintu itu tertutup kembali. Lan Xiaobu dengan panik menyerap serpihan-serpihan pengetahuan yang tak terhitung jumlahnya, sama sekali tidak menyadari keberadaannya. Jauh di lubuk hatinya, ia punya pikiran lain mencari sesuatu untuk dimakan, lalu menyusun semua serpihan pengetahuan itu. Pegunungan Qinling selalu menjadi pegunungan yang meneruskan peradaban Tiongkok. Terdapat banyak jalan kuno di sini, seperti Jalan Ziwu, Baoxi, Chencang, Qishan, dan Jinyu. Jalur-jalur kuno ini selalu populer di kalangan wisatawan. Berjalan di sepanjang jalur ini memungkinkan seseorang untuk merasakan peradaban Tiongkok yang megah dan nuansa peperangan kuno. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, jalan kuno paling terkenal di pegunungan Qinling bukanlah ini, melainkan jalan kuno Taichuan. Banyak orang bahkan belum pernah mendengar tentang jalur kuno Taichuan. Konon, ketika Li Bai kecewa dengan karir resminya, ia mendaki Gunung Taibai di pegunungan Qinling dan melihat para dewa sejati. Namun, karena dewa dan manusia berbeda, ia hanya bisa memandang para dewa yang berada di luar jangkauannya. Maka, ia pun menulis puisi gaya kuno. Venus begitu luas dan biru,
bintang-bintang berjajar di atasnya. 300 mil dari langit, ia terpencil dan terpencil dari dunia. Aku datang untuk bertemu seorang bijak, dan berlutut untuk meminta rahasia yang berharga. Li Bai jelas tidak menemukan teknik kultivasi apapun. Setelah meninggalkan jalan kuno Qin-Chuan, ia mulai fokus mencari makhluk abadi, mengumpulkan ramuan abadi, dan memurnikan pil abadi. Jalan kuno Taichuan adalah jalan pegunungan yang baru dikembangkan berdasarkan kisah ini. Mungkin karena jalannya terlalu berbahaya, meskipun jalan kuno Taichuan sangat terkenal, jalan ini tidak pernah terlalu populer di kalangan wisatawan. Luo Caixi, sambil membawa ransel yang tidak terlalu besar, berdiri di sebuah platform pengamatan di jalan kuno Taichuan, memandangi pegunungan berkabut di kejauhan. Dia merasa seperti berada di pegunungan berkabut, tidak dapat melihat jalan ke depan atau mengetahui apa yang harus dilakukan selanjutnya. Dia telah melakukan perjalanan jauh dari San Francisco untuk membahas kedokteran dengan penulis sebuah makalah, tetapi kenyataan membuatnya menyadari bahwa beberapa hal tidak dapat dilakukan hanya karena dia ingin melakukannya. Lan Xiaobu bisa dibilang adalah dokter paling brilian yang pernah ditemuinya dalam karir medisnya, menemukan potensi masalah dengan Lan Mixin di usianya yang baru 18 tahun. Patut dicatat bahwa Lan Mixin dipuji sebagai salah satu penemuan terbesar abad ke-21. Banyak pasien telah menggunakan Lan Mixin tanpa satu pun ulasan negatif. Ada berapa banyak dokter dan peneliti medis terkenal di dunia. Namun, hanya Lan Xiaobu yang menemukan masalah dengan sitokin biru. Jika sebelumnya beberapa orang mungkin menyebut klaim Lan Xiaobu sebagai omong kosong atau upaya mencari perhatian, merebaknya berbagai masalah di antara pasien yang menggunakan sitokin biru 2 minggu lalu telah membuktikan keakuratan penelitiannya. Sekarang, banyak lembaga medis dan farmasi yang sedang sibuk mencari Lan Xiaobu. Jika dia bisa menemukan masalah ini, dia pasti bisa menyelesaikannya. Luo Caixi tidak ragu kalau Lan Xiaobu bisa memecahkan masalah ini, karena dia sendiri yang memberitahunya kalau sitokin biru punya solusinya. Jika ini masih belum menunjukkan seberapa tinggi bakat medis Lan Xiaobu, maka kemampuannya mengobati penyakit ulat sutra beku memperjelas kepada semua orang bahwa bakat medis Lan Xiaobu adalah bawaan. Penyakit ulat sutra yang telah mengganggu banyak pasien selama bertahun-tahun juga berhasil ditaklukkan oleh Dr. Lan Xiaobu. Luo Caixi menghela napas. Sayang sekali, dokter sebaik itu menghilang. Terlebih lagi, sebelum menghilang, ia telah mengalami perlakuan tidak adil dan dicari polisi. Untungnya, akhirnya diketahui bahwa ia tidak ada hubungannya dengan Dr. Lan, dan surat perintah penangkapannya pun dibatalkan. Bagi Luo Caixi, surat perintah penangkapan Lan Xiaobu benar-benar menggelikan. Lan Xiaobu hanyalah seorang dokter. Bagaimana mungkin seorang dokter pergi ke klan yang kuat dan menghabisi kepala klannya? Sungguh lelucon. Mungkin saja ada orang yang iri dengan prestasi Dr. Lan Xiaobu dan ingin menjebaknya. Desahannya sebagian merupakan ratapan untuk Lan Xiaobu, dan sebagian lagi ratapan untuk dirinya sendiri. Sejak kematian kakeknya, kecintaannya pada dunia kedokteran hampir mendarah daging. Jauh di lubuk hatinya, mungkin ia ingin menemukan obat untuk kakeknya, tetapi sayangnya bakatnya terbatas. Jika bakat medis Lan Xiaobu mencapai 100, maka bakatnya mungkin bahkan tidak akan lulus. Dia pernah melihat pepatah yang mengatakan jika Anda kurang berbakat, meskipun Anda berusaha 1000%, pencapaian Anda akan terbatas. Karena perbandingan itu, Luo Caixi merasa bingung. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Haruskah dia terus giat menyerap pengetahuan medis seperti sebelumnya, atau haruskah dia melakukan sesuatu yang lain? Pegunungan diselimuti kabut, dan Luo Caixi terpesona oleh keindahannya. Setelah beberapa saat, ia sepertinya teringat sesuatu dan mengeluarkan ponselnya untuk mengambil beberapa foto. Kring, dering. Telepon itu berdering begitu aku menyalakannya. Luo Caixi melirik telepon, ragu-ragu sejenak, lalu menjawabnya. Kakak Luo Caixi memanggil, lalu terdiam lagi. Caixi, kamu pulang sekarang juga. Kamu tidak boleh berada di luar. Sebuah suara yang sangat berwibawa terdengar dari ujung telepon. Suara Luo Caixi terdengar tenang. Aku punya ide sendiri dan tidak perlu menjanjikan apapun kepada kalian. Aku ingin melakukan apa yang kusuka. Jika tidak ada hal lain, aku akan menutup telepon. Orang di ujung telepon sedikit ragu, lalu melembutkan nadanya, Caixi, aku tahu aku tak bisa membujukmu untuk berhenti kuliah kedokteran, tapi kau harus berjanji padaku satu hal: jangan mencari Lan Xiaobu lagi. Aku tahu kau kembali kali ini untuk menemukan Lan Xiaobu, jadi berjanjilah padaku sekarang bahwa kau tak akan pernah mencari Lan Xiaobu lagi. Kenapa keahlian medis Dr. Lan luar biasa? Beliau jenius di bidang medis. Lagi pula, surat panggilan pencarian dokter untuknya itu hanya kesalahpahaman. Apa salahnya saya menemui Dr. Lan untuk membahas kedokteran? Luo Caixi mengerutkan kening. 40.